pagi pemirsa, kembali berjumpa Indar dan juga Mela di Selamat Pagi Borneo. Hadir ungkap karya dan budaya. Yap, betul sekali Indar dan pemirsa, kita akan menemani Anda sampai pukul 11 ya nanti dengan berbagai macam informasi menarik dan juga pembahasan yang nggak kalah menarik ya Indar ya. Betul sekali, hari ini kita ngomong dari hati ke hati. Waduh, ini spill dikit boleh nggak? Boleh. Boleh nggak ya? Kita bakal kedatangan dengan narasumber salah satu pelaku UMKM yang ada di Kalimantan Selatan juga pemirsa. Dan lagi-lagi kita akan membahas hal yang berbau dengan makanan. Betul, dan yang dari sini juga. Penasaran nggak tuh ya gimana caranya ngadon dari hati? Betul. Harus banget pastinya pantengin kita sampai pukul 11 siang nanti. Karena selain ada pembahasan dengan narasumber yang sangat luar biasa, pemirsa kita juga akan ada menggali informasi dari Kalimantan Timur untuk edisi hari ini. Betul sekali. Wah, kira-kira seperti apa keseruan kita hari ini? Sabar ya, tungguin aja karena langsung aja kita menyaksikan dulu kali ya Mela ya, kita pemanasan dulu buat pagi hari ini. Kita akan membakar semangat pemirsa juga dengan satu single dari Ardin dan Joe. Kesalahan jenuh padaku, ku ingin kau bicara, katakan saja apa salahku. Sungguh aku tak mengerti apa yang telah terjadi dan ku tak ingin engkau pergi jauh dari hidupku. Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Ku ingin kau bicara, katakan saja apa maumu. Lihat aku, coba kau mengerti ini semua bisa teratasi. Resapilah semua yang pernah kita lakukan. Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Kau takkan pernah mengerti betapa ku menyayangimu. Kau yang selalu aku inginkan. Kau yang ku inginkan, kau yang ku butuhkan, kau yang ku harapkan. Engkau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Kau takkan pernah mengerti betapa ku menyayangimu. Kau yang selalu aku inginkan. Kau takkan pernah mengerti betapa ku menyayangimu. Kau yang selalu aku inginkan. Terima kasih Arin dan juga Jo ya, walaupun singlenya Diam Tanpa Kata, tapi kalian nggak diam tanpa kata kan? Enggak, aduh. Pagi hari cuma bisa senyum-senyum ya.
Oh iya, benar gerak. sekali. Benar, Gerak-gerak. Tapi emang bener ya pagi itu Indar kita nggak cuma sarapan, Betul. tapi kita harus rajin bergerak, olahraga tipis-tipis juga. Tadi pagi olahraga nggak? Olahraga dong. Olahraga apa Iya, tuh? bangun dari kasur kan kita bergerak. Itu bisa dibilang olahraga. Tentu pemaksaan ya, Mela. Bisa deh ya, tapi ya. Bisa deh ya. Mungkin jalan dari kamar ke kamar mandi juga bergerak ya. Iya. Tapi nggak dari rumah ke kantor kan? Oh enggak dong. Kalau Gempor kayak, itu iya, ya. kalau kayak gitu kita mungkin tidak bisa berbicara loh dari sehari ini. Bener-bener diam tanpa kata kalau gitu ya, Mel ya. Tapi tenang aja karena hari ini seperti biasa di Selamat Pagi Borneo, Mela dan juga Indar tidak akan diam tanpa kata seperti The Masif tentunya. Betul. Karena kita akan menginformasikan informasi-informasi terupdate baik itu dari Kalimantan Selatan ataupun dari nasional yang selalu kami kutip dari tvrinews.com. Informasinya sangat menarik sekali ya Indar ya. Ada banyak sekali informasi pastinya dengan berbagai macam perbedaan genre. Kayak lagu aja ya genre ya. Oke, dan ini benar-benar menarik sekali pastinya pemirsa. Kita akan langsung masuk ke informasi pertama. Seperti biasa juga akan kami kutip dari tvrinews.com. Ini adalah mengenai Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito yang mengaku dirinya sangat gembira melihat masyarakat Indonesia menyambut dirinya dan juga sang permaisuri dengan hangat sesampainya tiba di Indonesia. Waduh. Wow. Indar ikut nyambut nggak kemarin? Wow, iya. Sayangnya kita di Banjarmasin ya. Iya, benar. Sayangnya kita hanya menyambut lewat sosial media saja. Kita Betul sekali. melihat saja gitu ya pemirsa, dan kita turut senang karena nih ya hal tersebut diungkapkan oleh Kaisar Jepang melalui juru bicaranya Shiojiri Kojiro yang pada hari Minggu kemarin beliau juga mengungkapkan ini merupakan kunjungan pertamanya ke Indonesia, khususnya di Jakarta. Dan Kaisar Jepang pun sangat bergembira ya melihat orang-orang atau masyarakat Indonesia yang menyambutnya dengan kehangatan hati kedatangan beliau. Karena emang benar-benar Indonesia ini ya orangnya tuh itu ya ramah gitu kan, ramah tamah gitu, dinilai emang ramah sekali. Jadi nggak heran kalau tamu-tamu kita dari luar negeri itu sangat suka untuk ke sekali. Indonesia. Tapi memang itu menjadi salah satu ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia ya, dan diharapkan sampai kapanpun tidak akan luntur Indar. Betul. Karena itu benar-benar budaya yang sangat-sangat bagus ya. Dan tentunya pemirsa berkaitan tentang Kaisar Jepang bersama dengan sang permaisuri, Masako telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada hari Sabtu kemarin, tepatnya di tanggal 17 Juni di tahun 2023. Dan pada kunjungannya ini diketahui juga ya bahwa Kaisar bersama dengan permaisuri akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada Senin 19 Juni tahun 2023 hari ini. Betul sekali. Wah, berarti hari ini ya beliau akan mengunjungi Istana Kepresidenan di Bogor. Dan tak hanya itu nih ya Mela dan juga pemirsa, Kaisar Naruhito juga diagendakan untuk mengunjungi sejumlah tempat lainnya di Indonesia. Seperti depo MRT Lebak Bulus, terus juga ada stasiun Poma Waduk Pluit, dan yang gak kalah ketinggalan ini merupakan salah satu warisan dunia juga ya, yakni Candi Borobudur di Jawa Tengah. Wow, jadi iri deh ya sama Kaisar. Walaupun kita masyarakat Indonesia pastinya juga pengen sering mungkin mengunjungi wisata-wisata seperti itu yang ada di Indonesia, Indar. Karena memang seluar biasa itu ya. Oke deh, nanti ya kita tabung dulu uangnya pemirsa biar bisa liburan bareng-bareng mungkin ke Candi Borobudur ya, Indar ya. Bener, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi lainnya nanti kita akan menjelajahinya bersama-sama. Oke, karena setelah ini kita akan beralih ke informasi lainnya dari nasional. Sekarang kita masuk ke Kalimantan Selatan, media online terlebih dahulu. Ada antaranews.com, ada informasi mengenai karhutla. Nah, ini juga menjadi salah satu perhatian khusus di Kalimantan Selatan ya, khususnya Indar ya, karena beberapa waktu ke belakang pemirsa, Selamat Pagi Borneo terus-menerus menginformasikan terkait tentang karhutla. Dan lagi-lagi di hari ini ada informasi mengenai BPBD Kalimantan Selatan yang menangani segera kebakaran hutan dan juga lahan seluas kurang lebih 5 hektar di Ring 1 area Bandara Samsudinor, Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Waduh. Iya, dan menurut salah satu seorang tim lapangan Satgas BPBD, Muhammad Rijaldi di Banjarbaru hari Minggu malam kemarin, menurut dia personel itu turun cepat ya setelah tim patroli melaporkan karhutla melanda daerah rawan yakni Ring 1 Bandara. Dan menyebutkan pula pihaknya menerima informasi karhutla tersebut yang ada di sekitar bandara ini langsung direaksikan oleh tim reaksi cepat TRC yang dibentuk oleh BPBD Kalsel. Jadi
awalnya nih ya pemirsa ya, memang sangat-sangat kewalahan. Karena medan di perang itu bisa dibilang sulit untuk dilalui, tapi untungnya kondisi ini juga cepat diatasi dengan sigap gitu ya oleh para pihak yang berwenang juga. Betul sekali Indar. Lalu tim Satgas BPBD memastikan juga ya, api ini tidak merambat hingga ke permukiman warga sebelum meninggalkan lokasi tersebut. Di mana pihaknya tak hanya melakukan upaya pemadaman, tetapi ternyata juga melakukan observasi dan pendataan di lokasi karhutla. Betul sekali juga Indar ya, mungkin ini salah satu langkah yang benar-benar efektif dan juga efisien Indar. Karena bukan cuma pemadaman, tapi kita juga harus siaga terhadap kejadian yang kedepannya akan terjadi. Apalagi kita belum masuki musim hujan ya, masih berada di tengah musim kemarau, jadi tetap harus waspada dan juga selalu siaga dengan yang namanya karhutla. Benar sekali, dan terkait dengan kejadian yang di ring 1 ini ya pemirsa ya, tim Satgas BPBD Kalimantan Selatan bersama puluhan personil gabungan tiba di lokasi karhutla itu pada pukul 15.35 WITA. Kemudian tim selesai melakukan pemadaman sekitar pukul 20 WITA, itu berarti hampir 4,5 jam ya, 4,5 jam itu prosesnya api, ya. Iya, prosesnya api bisa dipadamkan. Kalau kita lihat-lihat itu memang sangat-sangat lama ya Mela ya, apalagi kobaran api untungnya jauh dari pemukiman warga. Dan seluas 5 hektar itu bisa dibilang luas ya. Kayaknya dari mana? Dari sana ke sana kayaknya ya 5 hektar. Iya, sananya sana mana gitu kan, situnya situ mana gitu ya. Iya, pastinya ini dijadikan pelajaran juga ya buat kita semua. Kita harus lebih waspada pemirsa, tapi ini bisa dibilang faktor alam juga ya. Ini namanya faktor alam tidak bisa kita hindari, tapi satu-satu yang bisa kita lakukan adalah terus waspada, menjaga alam kita dan juga keamanan kita masing-masing sebagai masyarakat Kalimantan Selatan khususnya. Oke, kita beralih ke informasi lainnya masih dari media online yang ada di Kalimantan Selatan. Sekarang kita menuju ke klikkalsel.com. Betul sekali. Nah, ini pemirsa ada informasi yang kurang mengenakan lagi ya. Terkait Polsek Cempaka mengamankan 600 butir obat mengandung karisoprodol yang masuk golongan 1, dan ini pun juga berhasil disita dari tangan yang diduga sebagai pemilik, yakni Adi, warga Jalan 5 Unipis, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Betul sekali pemirsa, Adi sendiri diamankan berdasarkan laporan masyarakat yang mengetahui rumahnya dijadikan tempat peredaran obat terlarang. Nah, dari laporan itu, maka unit reskrim Polsek Cempaka pun langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku dan juga barang bukti Indar. Betul sekali, dan petugas juga mendapatkan obat tersebut di dalam tas yang disimpan oleh pelaku ya, dan terbungkus plastik klip yang masing-masing berisi 100 butir. Dan ini juga pelaku sudah dibawa ke Polsek beserta barang bukti untuk proses lebih lanjutnya lagi. Dan untuk dugaan pidana ya yang akan dijeratkan kepada si pelaku ini adalah pasal 114 ayat 1, subpasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Oke, ini sangat disayangkan sekali ya, pagi-pagi kita sudah harus menerima informasi yang tidak mengenakan dan juga sedikit berat Indar. Berat sekali. Berat sekali ya, tapi kalau kita menilik ke belakang, entah kenapa di Selamat Pagi Borneo beberapa hari ke belakang, kalau tidak salah juga ada informasi mengenai penangkapan narkotika ya Indar ya? Iya, ini takutnya seperti fenomena gunung es ya. Betul ini sekali. baru dilihat dari permukaan, lama-kelamaan kelihatan semuanya. Semoga nantinya tidak ada hal-hal yang seperti ini, cukup sampai di sini saja. Betul sekali gitu ya. pemirsa, tapi kita juga sangat mengapresiasi dan salut ya terhadap pihak Polsek. Terlebih dari informasi ini adalah Polsek Cempaka yang benar-benar sangat gesit ketika mendapatkan laporan maka langsung menuju ke TKP Indar. Betul banget, gercep semua Gercep ya, Mela, semua ya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini tak kalah menegangkan dan juga ini bikin kita miris juga hati kita ya, karena ada tim Jatanras Polres Hulu Sungai Selatan yang menangkap ada 3 pelaku penggelapan dan juga penadahan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Betul sekali pemirsa, dan pelaku sendiri telah beraksi sejak bulan Februari hingga tahun 2023 ya sampai, dan kasusnya telah dilaporkan pihak manajemen dari PT
SLS Polres. Nah ini juga lagi-lagi informasi yang sangat berat ya harus kita terima di pagi hari ini pemirsa. Maka dari itu atas kejadian tersebut PT SLS pun mengalami kerugian sebesar 2,8 juta rupiah. Iya benar banget. Dan kemudian juga nih ya pemirsa, tim Jatanras Polres HSS ini melakukan penyelidikan dan juga penangkapan terhadap pelaku SL di area perkebunan sawit PT SLS dan mengaku perbuatannya melakukan penggelapan dalam jabatan bersama SUP yang telah masuk ke daftar pencarian orang atau DPO menjual BBM solar kepada RA sejak Februari hingga Mei 2023. Berarti emang benar-benar baru aja Mela ya? Bisa sekitar Februari, Maret, April, Mei, ya kurang lebih 4 bulanan gitu ya Di tahun 2023 ini ya, dan syukurnya hal ini ketangkep Indar. Betul, cepat ditangani Cepat gitu ditangani ya. pastinya, karena dari pihak perusahaan sendiri juga melaporkan ya ke pihak berwajib, sehingga pihak berwajib dapat segera menangani kejadian ini atau peristiwa ini dengan tuntas pastinya. Nah itu dari pelaku pertama ya, lalu ada juga pelaku kedua pemirsa. Sekarang kalau tadi RA, sekarang adalah SL, di mana kemudian di Nor berada di perjalanan, tepatnya di sebuah warung, maka langsung juga diamankan, diringkus di tempat langsung ya, Indra. Diringkus, iya benar sekali. Dan ada juga yang AR ini yang berada di Kalimantan Timur ya, langsung ibarat langsung diringkus juga sama polisi di sana. Jadi memang benar-benar berkoordinasi semuanya. Jadi bisa tertangani dengan cepat. Betul sekali. Informasi lainnya pemirsa adalah ternyata 2 orang pelaku ini dijerat dengan pasal-pasal 374 KUHP dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dan 1 orang pelakunya penadah dijerat pasal 480 KUHP tentang tindak pidana pertolongan jahat. Nah gitu tuh, jadi bukan cuma penadah, tapi kalau kita menolong atau membantu perlakuan tidak benar ternyata juga ada pidananya. Maka dari itu kita harus berhati-hati pemirsa. Betul sekali, dan bisa jadi yang penolong ini yang hukumannya lebih berat gitu ya pemirsa ya. Jadi jangan sampai Anda misalnya menemukan ada suatu identifikasi tindak pidana ya, kejahatan gitu kan, dengan sukarela untuk menolong ya. Jangan ya pemirsa, kalau bisa dihindari atau enggak langsung dilaporin oleh pihak kepolisian agar tidak terjadi seperti itu. Betul sekali pemirsa. Baik, sekarang kita beralih dari media online bertemu dengan media cetak yang ada di Kalimantan Selatan. Ada koran Radar Banjarmasin. Nah ini ada informasi mengenai jalan alternatif ya Andar ya. Jalan alternatif di kilometer 171 di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang kemarin itu longsor pertama kali pada tanggal 28 September tahun 2022 lalu. Dan akibatnya nih setengah lubang badan jalan amblas ke arah lubang galian tambang di tepi jalan. Kemudian ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ Indar. Terjadi longsor susulan pada tanggal 7 dan juga 16 Oktober 2022 yang membuat seluruh badan jalan amblas. Maka jalan nasional itu pun terputus, di mana pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kemudian membuat jalan alternatif yang mulai difungsikan sejak 30 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Begitu Indah. Benar sekali. Dan Camat Satui, menurut camatnya adalah Ferdi Yospi, ini mengatakan ada sejumlah perusahaan yang hadir ya dalam rapat ini, karena juga mereka sebelumnya pada hari Sabtu kemarin Pemkab Tanah Bumbu menggelar rapat koordinasi tim penanganan jalan longsor kilometer 171 di kantor Polsek Satui. Dan informasinya jalan alternatif yang dibangun Pemkab ini melalui WIUPK PT Arut Indonesia memang punya masalah tersendiri ya, dan beberapa mobil terbalik saat melintas. Maka dari itu menurut camat, yang hadir pada saat itu adalah perusahaan-perusahaan yang berkomitmen katanya untuk membantu perbaikan jalan tersebut. Oke, jadi ini benar-benar perlu tangan ke tangan ya, bukan hanya cuma satu tangan, tapi mungkin kalau hiperbolanya itu kita perlu 1000 tangan Indar dalam perbaikan jalan ini, karena kan jalan alternatif ini benar-benar berbahaya ya, karena kalau kita lihat pemirsa dari portal Radar Banjarmasin ini, beberapa mobil terbalik saat melintas itu karena jalan yang memang bergelombang. Perlambatan arus juga terjadi akibat jalan yang licin dikarenakan hujan. Nah, begitu nih di Kalimantan Selatan beberapa waktu ke belakang juga terjadi hujan ya. Walaupun musim kemarau, tapi tidak dipungkiri namanya hujan ya pasti juga tetap turun. Dan bahkan beberapa waktu ke belakang juga nih, hujan yang turun itu nggak main-main, tapi juga bersamaan dengan angin ya. Petir, angin dan juga guntur ya. Itu cukup menyeramkan ya Indar ya. Cukup seram. Itu bukan cukup sih, serem banget. Serem gitu banget. Ya. Apalagi kan yang kayak gitu kita di jalan sangat-sangat membahayakan ya pemirsa ya.
Dan ini ya, menurut hasil kajian dari BPJN Kalimantan Selatan, perbaikan jalan 101 km ini perlu menggunakan tiang pancang. Namun perlu adanya anggaran kurang lebih 275 miliar rupiah. Jadi pihaknya pun tak dapat merealisasikan kajian tersebut karena mungkin dinilai nominalnya yang sangat besar gitu ya. Dan pemanggilan Badan Usaha Pertambangan Batubara terkait perbaikan jalan ini direncanakan oleh Ditjen Minerba dan ternyata itu tidak berjalan dengan mulus. Itu hanya ekspektasi belaka gitu ya. Karena dari 80 perusahaan pertambangan batubara yang hadir seluruhnya, mereka bilang tidak ingin bertanggung jawab. Oke, dalam perbaiki jalan nasional itu ya, Ndar ya. Iya. Oke, pemirsa, ini sangat disayangkan sekali ya, tapi kita tunggu saja bagaimana informasi kelanjutan terkait tentang jalan alternatif atau perbaikan jalan di kilometer 171 ini, Ndar. Semoga mendapatkan win-win solution agar alat transportasi baik itu kendaraan, mobil ataupun segala macam bisa lewat dengan aman dan masyarakat juga tidak takut lagi dalam melintas ya pastinya. Iya, benar sekali. Karena kan itu juga jalan untuk mencari rezeki juga pemirsa ya. Jadi semoga tetap lancar semuanya. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari koran yang sama, yakni adanya realisasi pajak ternyata saat ini sudah 1,6 triliun rupiah. Ini bisa dibilang kabar yang menggembirakan dan juga ada kabar yang kurang menggembirakan di dalam satu informasi yang satu ini. Jadi mau kabar yang menggembirakan terlebih dahulu atau yang kurang menggembirakan, Indar? Kayaknya yang gembira dulu kali yang ya. Gembira dulu ya, karena senang-senang dulu gitu ya. Biar sakit-sakit kemudian, apa tidak kebalik, Bu? Oke, pemirsa, di mana baru triwulan 2 pada pertengahan Juni 2023 ini ternyata realisasi pajak daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah mencapai 1,6 triliun rupiah dan ternyata nih capaian itu sudah tembus 52% dari target di tahun 2023 ini. Nah, ini informasi yang membahagiakan ya. Karena bahkan baru masuk triwulan kedua kita sudah lebih dari setengah dari 100%, Indar. Benar banget. Darinya pun juga menyebutkan capaian pajak daerah pada triwulan kedua ini paling banyak dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Oke. Dan ini juga realisasi PBBKB sudah 65,85% dari target 1,4 triliunan. Dan juga pajak kendaraan bermotor ini kan targetnya adalah 845 miliar. Jadi kan emang benar-benar tinggal tersisa sedikit lagi gitu ya pemirsa ya. Dan ada juga nih ya yang kabar buruknya, ibaratnya masih ya kurang baik lah gitu ya pemirsa ya. Ada pajak air permukaan atau PAP yang realisasinya masih jauh sekali dari yang namanya harapan. Jadi targetnya memang 50 miliar dan baru tercapai ini kayaknya nggak ada 10% ya 10%-nya gitu ya, yakni hanya 7,7 miliar rupiah saja. Karena lagi dan lagi menurutnya juga kalau PAP ini pajak air permukaan kabarkan ini agak sulit karena ditargetkan tinggi. Jadi memang sebenarnya ada alasan ya, Ndara, kenapa jadi belum bisa mencapai bahkan setengah dari target. Karena ya itu, ini juga dari awal sudah ditarget tinggi dan itu kedepannya seperti informasi yang disampaikan dalam portal berita ini pemirsa, bahwa kedepannya akan dijadikan evaluasi. Betul. Akan dijadikan evaluasi agar tidak memasang target setinggi sekarang, Indar. Iya, karena takutnya ekspektasinya tinggi, realitinya malah gitu kali ya. Jadi emang benar-benar harus sesuai dengan realitanya saja kalau ingin menargetkan sesuatu. Betul Dan sekali. ya pemirsa ya, untuk menambah capaian pajak ini kan ini baru pertengahan tahun ya Mela ya. Jadi mereka pun juga tak patah semangat terus berupaya karena untuk mencapai pajak ini beliau juga menuturkan pihaknya membuka warung samsat di halaman kantor UPPD Samsat Martapura di batas kota Banjarbaru. Dan tahu nggak Mela ini bukanya sampai jam berapa? Sampai jam berapa, Sampai Indar? jam 10 malam. Sampai jam 9 malam dan dibuka mulai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah ya, Indar ya. Dan ternyata nih kalau bingung kok bisa-bisanya dibuka warung samsat ini ya. Tapi ini bukan warung jualan makanan ya, bukan. Karena kalau kita ngomongin tentang warung, identiknya adalah makanan dan juga minuman ya, warteg ya, Indar ya. Karena ini ternyata pemirsa ditujukan untuk para wajib pajak yang mungkin tidak sempat membayar pajak pada saat siang hari. Nah, ini sangat-sangat cocok sekali ya buat Anda yang mungkin sangat sibuk bekerja dari pagi hingga sore. Bisa tuh sore hari pulang bekerja langsung meluncur ke warung samsat. Benar banget. Jadi nggak usah ada kata-kata, oh nggak usah deh ya
aku sibuk kerja gitu kan, nanti aja besok-besok, ternyata nggak usah lagi, pokoknya sampai malam ini dibuka warungnya. Betul Ya. sekali. Oke, pemirsa, kita beralih ke media cetak lainnya. Selanjutnya adalah Banjarmasin Post. Nah, ini juga adalah informasi mengenai Hari Raya Idul Adha yang sebentar lagi akan bertemu dengan kita. Gak sabar nggak, Sindar? Nggak sabar itu sih, aku pengen ngelihat sapi, kambing gitu kan, terusnya para bocil-bocil pada mengelilingi sapi dan kambing itu. Kalau Terus saya lebih nggak sabar makannya, dan nggak cuma lihat aja sebenarnya ya. Kalau Pokoknya dilihat nggak bikin kenyang. iya, tapi kan euforianya Iya ya sih. pemirsa terkait Idul Adha ini sesaat lagi, sebentar lagi akan kita rasakan. Dan Betul banget. Iya, betul Tapi banget. kemarin-kemarin kan kita sempat mengabarkan juga tuh di Selamat Pagi Borneo kalau kita tuh masih belum tahu atau masih bingung dan menebak-nebak serta menerka-nerka tanggal berapa sih Hari Raya Idul Adha di tahun 2020. Belum kelihatan hilalnya ya kalau kemarin Nah, ya. betul sekali. Dan hari ini akan kami informasikan bahwa Kementerian Agama sudah mengumumkan Idul Adha itu tepat di tanggal 29 Juni tahun 2023 ini, pemirsa. Wow, berarti kurang lebih 10 hari lagi ya pemirsa ya. Dan dengan menggunakan teropong, tim dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan ini melakukan pemantauan hilal ya. Dan kabarnya Kepala Bidang Urusan Agama Islam Bukhari Muslim ini mengatakan bahwa saat matahari terbenam pukul 18.21 WITA, posisi hilal ini telah berada di atas ufuk pada azimut posisi tersebut. Betul sekali. Tapi sayangnya dari Kalimantan Selatan sendiri, khususnya Banjarmasin ya, Iya. hilal itu tidak terlihat dikarenakan kondisi langit Banjarmasin yang berawan dan ternyata membuat hilal tidak terlihat di kota Banjarmasin. Tapi tenang, karena informasinya adalah bahwa Kementerian Agama dan juga pemerintah sudah menetapkan 99 titik di Indonesia ya. 99 Banyak ya. titik di Indonesia, dan Banjarmasin hanya menjadi salah satunya. Kebuktikan di Banjarmasin sendiri karena cuaca kurang bagus, tertutup awan, kita tidak bisa melihat hilal. Tapi mungkin di tempat lain hilal ini kelihatan ya. Sampai akhirnya berdasarkan sidang, Wakil Menteri Agama Janud Tauhid Saadi mengumumkan bahwa Idul Adha jatuh pada hari Kamis di tanggal 29 Juni. Betul sekali, itu untuk yang Muhammadiyah ya. Bukan, itu untuk yang pemerintah, Indar. Oh, pemerintah. Kalau Muhammadiyah sendiri, informasi selanjutnya kita satu hari lebih dulu ternyata. Satu hari lebih dulu, betul sekali, tanggal 28-nya ya kalau untuk Muhammadiyahnya ya, seperti itu. Dan akibat ini ya pemirsa ya, ada PP Muhammadiyah dia mengusulkan kepada pemerintah soal libur di tanggal 28 Juni. Jadi jajaran pemerintah juga sudah membahas usulan libur 2 hari yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Dan saat ini juga para menteri masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo. Oke, tapi kalau ngomongin tentang Idul Adha pasti identik dengan libur ya. Betul, libur, pengen libur jadinya ya. Iya, pengen libur pastinya. Tapi ini keputusan Anda ya pemirsa, ingin merayakan Idul Adha di tanggal 28 atau tanggal 29 sama-sama tepat ya. Betul. Sama-sama tepat tentunya. Dan kita lihat saja nanti Indra kita merayakan di tanggal berapa. Sepertinya Indra sudah tidak sabar dan akan memilih tanggal 28 pemirsa. Iya, dan 29 gitu ya, pokoknya ikut aja Biar semuanya. liburnya lebih banyak. Oke, pastinya kita sangat excited dengan informasi yang satu ini. Nah, sekarang kita beralih ke informasi lainnya juga masih menyangkut tentang liburan Idul Adha, Indar. Betul. Kalau Idul Fitri itu udah jelas ya, kebanyakan masyarakat ada yang namanya pulkam atau pulang kampung. Nah, kalau Idul Adha ini ada sedikit perbedaan ya, karena beberapa masyarakat biasanya memilih untuk menetap di kota rantaunya atau di tempat tinggalnya sekarang, Indar. Iya, karena lagi dan lagi kalau misalnya Idul Fitri kan biasanya ngambil cuti yang lumayan panjang ya, dan juga ada cuti nasional juga. Nah, kalau misalnya Idul Adha ini biasanya hari liburnya paling sehari atau enggak 2 hari. Benar gitu kan banget. Dan kalau beruntung mungkin sampai 4 hari ya. Betul, itu kalau beruntung. Kalau beruntung, kalau misalnya kita kenanya hari Kamis, berarti Jumat itu adalah bisa dibilang hari apa ya? Hari kejepit. Hari kejepit, Hari bener. kejepit. Karena Sabtu Minggu juga biasanya udah weekend. Jadi beberapa kantor libur pemirsa, maka dari itu kayak daripada hari kejepit mending kita liburin aja udah. Itu Benar. kalau beruntung ya. Kalau beruntung, tapi kalau Anda kurang beruntung ya udah nikmatin aja gitu ya. Bener banget. Jadi efek dari libur Idul Fitri dan juga liburan sekolah, karena kan ini anak-anak SD, SMP dan juga SMA pada libur nih ya pemirsa, habis ujian kenaikan kelas gitu kan ya. Jadi ini kan tinggal hitungan hari aja untuk Betul mereka sekali. libur. Jadi tiket kapal laut dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ini mulai sudah dipesan, apalagi untuk rute
ke daerah Surabaya. Wow, dari Banjarmasin ke Surabaya. Dari Banjarmasin Berarti ke ketahuan Surabaya. nih rata-rata ada pada pulang kampung ke Surabaya. Benar, atau enggak di daerah Jawa, Pulau Jawa lainnya, karena kan memang gerbang dari Banjarmasin buat ke daerah Pulau Jawa menggunakan kapal dari Surabaya. Betul sekali. Nah, tapi ternyata Indar, walaupun pesanan tiket ke Surabaya dengan kapal laut ini mulai ramai, tapi tetap saja ya seperti yang kita bilang tadi, pemirsa, ini tidak seramai pada saat libur Idul Fitri lalu. Dan informasinya juga ya, untuk harga tiket kapal sendiri masih terbilang sama sejauh ini, dan kemungkinan nanti kalaupun ada kenaikan itu sekitar 50.000 hingga 70.000 saja. Dan biasanya juga mulai ramai pesanan itu di H-7 Idul Adha, Indar. Iya, betul sekali. Wah, pokoknya semangat terus ya buat kamu yang nantinya merencanakan liburan. Semoga sehat gitu ya, dan liburannya juga nyaman dan lancar. Ketemu keluarganya juga lancar juga. Betul sekali. Baik, untuk informasi selengkapnya kali aja ada yang pengen tahu harga ya, angka dari harga untuk keberangkatan melalui kapal, bisa aja langsung cek di portal berita Banjarmasin Post ya, Ndar ya? Betul. Banjarmasin Post, pemirsa, baik itu portal media online-nya ataupun koran. Sekarang kita beralih ke Kalimantan Post. Waduh, ini kita juga kembali mendapatkan informasi yang tidak mengenakan, Indar. Ini tidak mengenakan dan juga bikin miris ya pemirsa ya, apalagi nih terkait perdagangan orang. Aduh, kita kalau ngomongin perdagangan Wow. orang serem banget ya. Benar-benar di pikiran kita tuh kayak perdagangan orang kok bisa gitu orang diperdagangkan. Bukannya perdagangan itu hanya barang gitu ya, makanan. Kok ini bisa-bisanya manusia, orang gitu yang Betul diperdagangkan. sekali, dan ini juga diwaspadai oleh Polda Kalimantan Selatan ya, karena meski untuk TPPO di Kalimantan sendiri, jajaran kepolisian daerah Kalimantan Selatan terus mewaspadai beragam modus yang masuk kategori perdagangan orang ini, Indar. Semua Polres dan juga Polsek sudah diperintahkan untuk membantu mengedukasi masyarakat terkait TPPO ini agar warga tidak mudah tertipu dan menjadi korban. Begitu pemirsa, dan diperintahkan juga ya jajarannya untuk melakukan penelusuran adanya TPPO ini, terutama modus di dunia maya. Ini yang paling berbahaya, Indar. Betul sekali. Jadi modus penipuan ini ataupun juga ancaman kekerasan baik yang dilakukan dalam negara ataupun juga antar negara ini adalah tujuannya untuk eksploitasi ya, atau mengakibatkan orang terkena eksploitasi tersebut. Jadi modus-modusnya kata Mela tadi betul yang sudah dibahas, kayak misalnya ayo kerja kita keluar negeri, Iya, betul jadi ABK sekali. kapal, terus itu jadi TKW, seperti itu. Pokoknya kayak janji-janji manis yang telah diutarakan gitu ya. Tapi ternyata menipu ya, Indar ya. benar banget penipu, dan ini benar-benar sangat disayangkan. Itu kenapa benar-benar penting yang namanya sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak langsung menerima informasi yang didapat, apalagi dari media sosial atau media online yang biasanya tuh informasi cepat banget, 0,1 detik ya kayaknya Iya, ya, di refresh udah info baru lagi. Benar, dan itu biasanya informasinya juga harus kita saring kembali karena banyak berita hoax yang beredar di luar sana. Oke, kita tinggalin informasi mengenai TPPO ya. Sekarang bertemu dengan informasi terakhir di edisi hari ini, pemirsa. Ini juga menyedihkan ya, karena kita harus mendengar berita mengenai gagal panen akibat tungro hantui petani yang ada di daerah Batola. Oke, jangan sampai ya kita kembali kayak kemarin waktu harga beras naik banget, Indar. Betul banget. Jadi kasus gagal panen petani padi hampir di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, tidak terkecuali di Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola, yang sepanjang tahun 2022 lalu, kalau kita lihat ke belakang, ini masih menghantui masyarakat petani di daerah tersebut gara-gara ini loh, si Hama tungro ya? hama tungro ini. Oke, pemirsa, dan tentunya kita berharap ya untuk kedepannya ada solusi. Betul. Ada solusi yang bisa dibilang efektif serta efisien juga untuk para petani agar tidak terus merasa dihantui, Indar. Agar tidak terus merasa dihantui oleh hama tungro ini, karena seperti yang kita sudah bahas juga di awal tadi, pemirsa, kita tidak ingin kejadian seperti awal tahun 2023 dan juga per akhir dari 2022 lalu, harga beras lokal yang pastinya menjadi favorit kita sebagai warga Kalimantan Selatan itu melonjak drastis naiknya. Benar, dan lagi-lagi akibat tungro ini memang mereka ini ngincarnya beras lokal gitu ya. Emang seneng banget si Hamael saat ini untuk memakan dan juga menghantui beras-beras Dan lokal. kayaknya bukan cuma kita yang suka, tapi si hamanya juga sangat suka ya, Indar apalagi ya. kalau misalnya di beras Unus ya, Unus Mutiara, pokoknya beras lokal dari Kalimantan Selatan itu benar-benar dihantui oleh semua tungro itu. Makanya si
kemacetan ini worry gitu ya, waspada dan juga khawatir. Semoga ini tidak terulang kembali. Baik, tapi kayaknya seperti ini udah ada mulai beberapa wilayah deh yang mengalami kenaikan harga beras, Indar. Aduh, jadi takut ya pemirsa ya, jadi takut beli beras maksudnya ya buat mama yang ada di rumah. Kita lihat aja nanti kelanjutan informasi ini, semoga kita akan mendapatkan informasi baik ya. Betul. Mengenai bahan-bahan pokok yang ada di Kalimantan Selatan. Tidak ada lagi kenaikan yang cukup signifikan atau drastis pastinya. Iya, baik pemirsa, informasinya sudah cukup sampai di sini saja, Mela ya. Kalau misalnya Anda ingin melihat-lihat kembali, langsung aja ke tvrinews.com yang ada di portal online kita. Betul Dan sekali. sesaat lagi nanti kita akan berbincang bersama melalui salah satu pelaku UMKM yang kabarnya membuat yang satu ini dari hati. Aduh, penasaran banget dong ya pasti Indar ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam Selamat Pagi Borneo. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Cinta untukmu luar biasa. Cinta untukmu luar biasa. Galuh Banjar Bakamban Habang Bakatamban Habang tapi basulam baju sasirangan Ketekunan, lahiran si ikal mayan siapa laju kehalusan sentuhan, ketelitian, menghasilkan mahakarya, seni kriya khas Nusantara. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia.
Rasaku tak jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuat dirimu jadi milikku. Sayangku, kasihku, oh cintaku, Sinorerani. Oh, na na na. Yeay, pemirsa, kembali lagi ya berjumpa bersama Anda di Selamat Pagi Borneo, hadir mengangkat karya dan budaya. Betul sekali Indar, kalau tadi kita sudah menginformasikan berita-berita terupdate ya, baik dari Kalimantan Selatan ataupun dari nasional, yang sekali lagi kami kutip dari tprenews.com tentunya. Sekarang kita beralih ke segmen kedua. Nah ini segmen yang bisa dibilang ditunggu-tunggu Indar. Benar banget, apalagi tema kita adalah adonan dari hati. Aduh, apa sih maksud adonan dari hati ya? Hati ya, hatinya tuh ada banyak. Ada yang kayak gini, ada yang begini, ada yang kayak begini. gini. Iya, ada yang kayak gini. Pokoknya banyak banget. Bisa deh ya favorit pemirsa dipilih mau bentuk hati yang kayak gimana, tapi pastinya bingung dan juga penasaran banget gak sih apa sih maksud adonan dari hati ini dan apa sih yang diadon, Dar? Iya benar, aku juga bertanya-tanya dan ini seperti membingungkan gitu ya. Tapi kalau kita baca atau pahami tema kita hari ini pemirsa, ini benar-benar menyentuh sekali ya. Waduh, adonan dari hati. Kita bakal langsung bertemu dengan narasumber kita yang tentunya sangat kreatif, inovatif dan juga inspiratif, dan ada banyak sekali hal yang pengen kita kulik dari ibunda yang satu ini, Ndar. Betul sekali, ini bisa dibilang super woman juga. Kira-kira seperti apa? Langsung saja, ini dia Ibu Eka. Oke, kita harus turun dulu ya. Halo Ibu Eka. Assalamualaikum, repot-repot ini kita bantu bawa ya Bu ya. Ini buat mbaknya. Silakan duduk Ibu. Ayo kita Silakan dulu ya Bu. Di tengah Ibu. Di mana saya? Di tengah Ibu. Oke. Iya. Ya, Duh, makasih. repot-repot. Hari ini kita matching ya. Iya, Iya, biru ya. Ini boleh ditaruh di sini ya. Boleh, boleh. Duh ngiler, lihat kue, ngiler sama bisa dua-duanya. dicip. Boleh ya Bu ya. Iya, iya. Ibu apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah kabar baik. Oke, ini Iya. seneng banget ya Ndar ya. Matching semua ini ya. Sudah sama semua. Ibu dan anak-anaknya Aduh, semua ya. cantik-cantik nih hostnya nih hari ini. Selalu cantik Jadi ya. seneng, tapi Ibu juga pastinya nggak kalah cantik Bu. Aduh, udah uzur. Nggak, Enggak dong, Bu. umur nggak membuktikan sesuatu ya Amin, pastinya ya. mudah-mudahan. Ya, umur hanya angka Ibu. Umur hanya angka Ibu. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Tadi gimana Bu Alhamdulillah. perjalanan dari rumah ke TVRI Kalimantan Selatan? Macet Alhamdulillah, atau lancar? dari Banjarbaru ke Banjarmasin lumayan lancar tadi ya. Alhamdulillah ya. Lancar ya Bu ya. Lancar, ya. Padahal hari ini hari Senin Dar. Iya. Iya, hari-hari yang kerja lagi pada padatnya ya Bu ya. Iya. Oke, kita temanya adalah adonan dari hati. Tadi tuh Mela Iya. sama Indar pemirsa juga ya bingung apa sih maksud adonan dari hati. Kita bakal ngebahas apa sih? Iya. Bakal ngebahas kue apa sih? Indar pasti bingung banget. Nah kebetulan banget Bu Eka datang Iya. langsung bawa roti manis. Oh Iya, ternyata roti. ini maksud Iya, adonan dari betul. hati, Indar. Iya, iya betul. Jadi maksudnya dari hati itu bukan dari hati sapi ya. Apalagi hati ayam ya Bu Iya, ya. Kalau itu juga bukan. enak sih sebenarnya Bu. Itu oseng. Itu di oseng, bener-bener. Itu di oseng betul. Bukan di adon ya. Iya. Kalau ini di adon. Tapi maksudnya apa sih Bu adonan dari hati itu Iya. yang kayak gimana sih Bu? Yang jelas di sini adonannya adonan roti. Saya rasa semua ibu-ibu pasti bisa bikin roti. Pasti bisa. Apalagi belajar ya, bisa. Yang dari hati ini maksudnya kita menciptakan adonan buat roti ini kita cintai. Oke. Kita sayangi. Nah, jadi kita jangan buru-buru mau cepet dijual, mau cepet dijual. Jadi jangan gitu. Jadi adonan itu kita adon. Ya kita salawatin lah istilahnya ya. Oke. Gitu. Dari hati. Jadi kita menjualnya itu ke konsumen itu bisa nikmat, bisa enak. Kita juga menikmati hasilnya dari keuntungannya itu bisa barokah gitu aja. Iya. Berarti pesan dari satu buah roti itu sangat panjang, Sangat panjang. Iya, dan juga sangat dalam gitu ya pesannya ya. Saya yakin semua orang bisa bikin roti. Tapi mungkin yang berbeda adalah yang tidak semua orang bisa itu proses pembuatannya Bu. Karena kalau kata ibu sendiri suka bikin kue ya?
Alhamdulillah saya suka bikin kue, juga ada kue kering. Oh iya. Iya. Terus saya juga suka bikin frozen, risol frozen. Oh, dikira frozen yang Elsa Anna, bukan ya Bu ya? Bukan, ya. Oh, bukan. Let it go kita ya. Let it go. Let it go ya. Iya, bukan. Tapi Ibu emang hobi bikin kue? Hobi. Dari kapan ya? itu Bu? Dari tadi, Mbak. Iya. Dari tahun kapan? Berarti kemarin masih belum hobi, Ndar. Bisa aja Bu bercandanya. Saya roti ini kebetulan baru, Mbak ya. Baru malam tadi gitu. Baru tadi malamnya dibikin, ya, enggak bercanda. Baru tahun kemarin, tahun 2022 bulan November tepatnya. Baru banget berarti ya, Bu, Baru, ya? iya. Sebelumnya saya bikin cooker sama itu tadi, risol dan tahu bakso. Oke. Iya. Terus karena saya binaan dari Koperasi Banjarbaru, Dinas Koperasi Banjarbaru, saya dapat pelatihan. Di pelatihan itu saya ketemu dengan bapak-bapak punya pabrik roti di Kurau. Namanya Pak Haji Rifani. Halo Pak Haji Rifani, semoga nonton ya. Nah, Iya. dari beliau saya bikin roti. Beliau bertanya, Ibu Eka mau saya ajarin bikin roti nggak? Oh mau, kata saya. Karena beliau kan tahu saya basicnya kan frozen. Iya. Iya, Ibu bisa nggak bikin roti? Insya Allah kalau diajarin bisa, kata saya. iya. Alhamdulillah waktu terus berjalan, baru 6 bulan kurang ini udah banyak yang seneng. Oh, Iya, pasti enak nih, jadi makin penasaran. Nanti dicobain. Iya, karena tapi kan dari hati, dari itu hati dia. ya. Itu Tapi dia. Ibu ada sesuatu nggak, mungkin ada hal yang bikin Bu Eka nih Iya. jadi tertarik ke ranah pembuatan roti? Karena Nah, kan itu sebelumnya kue kering ya, sama Iya. tadi risol frozen dan juga Risol tahu sama bakso. tahu bakso Ada frozen. hal nggak sih Bu yang bikin Ibu tertarik? Yang bikin tertarik saya roti karena saya suka roti. Oke. Sesimpel itu ya Bu Sesimpel ya. itu, anak-anak suka roti, suami suka roti, keluarga juga suka roti. Karena kalau sarapan pagi biasanya kita cari roti. Bener. Kalau kita ke warung biasanya roti itu udah 3 hari, 4 hari, seminggu gitu ya. Iya, Takutnya benar. kan berjamur ya. Nah dari situ saya terinspirasi, gimana kalau kita bikin aja gitu loh. Selain bisa dikonsumsi untuk keluarga, juga bisa menjadi suatu penghasilan. Iya, jadi ada ladang bisnis yang baru gitu ya. Benar sekali, ini benar-benar emak-emak banget ya. Iya, Benar. betul. Jadi mama emang harus inovatif Iya, buat menghasilkan betul. cuan dan cuan Iya. gitu. Murah loh rotinya Mbak I, promosi ya saya. Iya, malah promosi nggak Iya. apa-apa. Tapi kita kayaknya di sini enak ya, karena langsung dibawain Iya. sama tangan beliau yang mungkin juga penuh cinta Ibu. Iya dong, harus, apalagi nanti dibawain buat mbak-mbak berdua. Luar biasa ya Bu ya. Oke, ini kan dari roti manis ya Bu Iya. ya. Variannya ada apa aja itu Bu? Variannya kalau yang bundar ini roti sobek ya. Kalau orang Banjar bilang roti rabit ya. Oh, rabit ya. roti rabit sobek ya. gitu ya. Sobek. Nggak ada isinya, cuma manis biasa aja. Tapi kalau yang itu roti sisir, itu isinya mentega. Oh, ini. Iya, Ini, mau ada roti. lihat juga tuh Oh iya, pemirsa oh kayaknya. lagi yang ini roti isi nih. Oh, isi apa Ibu? Yang ini isinya coklat, nanas, sari kaya. Sari kaya. Iya, jadi satu roti ada 3 Waduh, rasa. 3 in 1 ya. 3 in 1 enak banget. Jadi makin ngiler. Ada roti Kebetulan sisir juga di sana. Terus yang ini rotinya yang itu tadi yang original. ini yang roti manis Iya, ya. roti manis Tapi original. serius, roti manis yang original ini enak banget loh Bu Betul, biasanya. iya, biasanya enak. Kata orang-orang enak sih. Nanti kalau kata saya enak, nanti katanya hoax. Kita buktiin habis ini. Kita buktiin nanti ya. Kita buktiin habis ini ya. Tapi ngomong-ngomong tentang roti nih Bu, Iya. roti pertama yang Ibu bikin roti apa Bu? Roti yang ini. Oh, justru roti sisir ya Bu ya? Ya, lain yang isi. Oh, Roti isi, Iya. bener-bener kok isi, sisir dari sih. betul. dari isi, terus saya coba bikin. Pertama saya nggak bisa apa namanya round ya namanya ya, rounding. Oh, yang dibuletin gitu Iya, ya Bu karena ya. kan saya dasarnya kan frozen, nggak bisa bikin roti. Terus diajarin sama yang bapak punya Iya. pabrik itu tadi. Telaten beliau ngajarinnya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa. Oke. Itu trial and errornya butuh waktu berapa lama itu Bu? Trial dan errornya mungkin sebulan kali ya. Jadi November, Desember mulai berani untuk bikin ke tetangga-tetangga gitu ya. mulai Januari, dipasarkan gitu Februari ya. udah online. Ada online juga ya Bu? Iya, udah online. Terus kalau online sendiri biasanya Ibu lewat sosial media, lewat lewat sosial media. Lewat sosial media, pemasarannya ya, Bu, ya? Iya, lewat Pemasarannya. sosial media, medsos, Facebook, Instagram, WA gitu aja. Itu Iya. yang ngelola Ibu sendiri
sendiri atau ada Saya bantuan? sendiri. Iya, jadi saya ini multifungsi, Mbak. Iya, yang namanya wanita ini harus Iya. multifungsi, multitasking kalau kata Iya, orang zaman betul. sekarang, Jadi Indah. yang ke pasarnya beli bahan ya saya. Ibu juga. Terus apalagi Bu? Ngadonnya ya saya. Jual. Jualnya ya saya juga. Wah, ibu memasarkan juga ibu juga Masaknya gitu saya ya. juga. Iya. Oke. Tapi ada yang bantu keponakan di rumah. Oh iya, ada bala bantuan juga ya Ada, Bu ya. ada, bantuan. iya. Tapi dari tahun 2022 ya tadi Bu ya, mulai mengolah roti 2022 ya, November. 2022 November sampai dengan sekarang, gimana Ibu perasaannya dalam pembuatan adonan dari hati ini? Apakah nyaman-nyaman aja atau mungkin ternyata Ibu lebih cocok bikin tahu bakso atau risol Bu? Ini juga membuat saya takjub ya Mbak ya. Waktu risol sama tahu bakso juga banyak peminatnya. Ternyata kesini lebih banyak lagi nih yang minta bikinin roti, katanya enak. Oke. Iya. Ya sampai sekarang saya maaf ya lupa udah bikin risol sama tahu baksonya. Sedih itu dia kalau dengar. Iya, makanya, tapi pelanggan-pelanggan yang lain masih bisa. Bu Eka, saya mau bikinin ini dong, tadi bikinin risol, ayo saya bikinin. Tapi sekarang fokusnya justru ke Iya, soalnya semuanya pengen yang panas. oh iya, mau yang panas-panas. tapi bener kalau panas-panas enak banget biasanya enak Ndar lagi ya. gitu ya, kayak Fresh lebih from legit oven. gitu ya. Harusnya tadi kita ini siarannya di rumah Ibu aja. Iya benar ya. Langsung Sambil ya. mencium wangi-wangi roti gitu ya Bu. ya. Benar, tuh kayaknya enak banget ya pastinya ya. Terus Bu kalau sampai sekarang nih selain ada roti manis, terus ini roti apa sih tadi namanya? Roti isi. Roti isi, Three terus in one. ada 3 in 1, roti sisir, Iya. ada produksi roti apa lagi Bu biasanya? Saya kemarin nyobain roti sosis. Roti sosis? yang ada dipakein mayones Hotdog sama gitu ya, Bu, ya? Oh itu enak banget Ibu. mayones sama saus sambal ya. Gitu. Alhamdulillah anak-anak suka. Itu hotdog lokal ya? Lokal. Itu gimana Bu? Udah dipasarkan atau masih rencana Bu? Namanya emak-emak ya, langsung pengen cuan jadi langsung saya promosikan. Itu kapan Ibu mulai bikin yang itu yang terakhir ya bikin Yang ya? barusan ini baru 1 bulan ini kayaknya. Awal baru ya. banget, iya. Saya Produk juga terbaru ya, masih Bu, ya? trial and error. Iya. Masih coba-coba Masih coba-coba. rasanya juga ya. Ada Bu, berapa ya? jenis roti Bu berarti sampai sekarang yang udah dicoba? Berarti 4 ya. Oh, 4 ya. Roti yang sisir, yang isi, isi, yang sobek sama yang Yang hotdog, sosis ya. tadi hotdog iya. Iya hotdog lokal Hotdog gitu. lokal ya. Bu, Lokal. boleh dong bikin yang pizza-pizzaan gitu loh Bu Iya ya. pengen, tapi kalau kebanyakan varian nanti bingung saya bikinnya. Iya karena lagi dan lagi emang benar-benar mandiri ya Ibu Iya, Eka langsung betul. Bener semuanya banget sendiri. ya. Karena kan dibikin dari hati. Iya, kita cuma Iya. punya satu hati Indar. Iya. Kalau kebanyakan roti bingung ngebagi hatinya. Iya, karena cinta itu gak boleh dibagi-bagi ya Bu Iya, ya. cukup satu aja. Cukup satu sama aja. roti Satu saya. aja. Sama roti saya cintanya. Berarti yang lain gak kebagian Bu. Oke, Ibu, walaupun Ibu dari tahun 2022 ya untuk Yang usaha roti, ini iya. dari tahun 2022. Kan yang namanya usaha walaupun 1 tahun ke belakang masih bisa dibilang sebentar atau baru Iya. ya Bu ya. Ada tuh ups and downs. Struggle Ibu waktu bikin adonan roti atau mungkin di pemasaran itu ada nggak sih Bu selama setahun ke Pertama belakang? kali itu pasti tidak bisa kita pungkiri, pasti ada ya Mbak ya. Waktu pertama kali tahun 2022 itu bulan November itu kan saya nih sempat down banget karena belum bisa rounding itu kan. Karena kalau nggak roundingnya bagus itu adonannya nggak akan ngembang. Oh, berarti berpengaruh besar ya, Harus Bu, ya? proofing. Oh berarti emang jatuhnya malah kebantet nanti ya Bu Iya ya? betul. oke. Jadi harus belajar benar-benar tuh cara roundingnya yang gimana yang benar supaya kenceng. Iya. Supaya kenceng. Jadi kalau nggak kenceng dia nggak akan proofing, nggak akan mengembang. Di Oke. situ. Berarti iya. emang di pembuatannya ya Bu Iya, ya. betul. Tapi Bu nggak menyerah kan Bu? Enggak sampai sekarang ya masih beginilah. Dan jadi roti yang enak ini. Amin, amin. Oke, tapi ini Bu Ya. kalau misalnya untuk produksi sehari-hari ini Iya. ya, dalam 1 hari bisa menghasilkan berapa roti tuh Bu? Nggak bisa dihituin ya, satu adonan bisa sampai 7 adonan, 10 adonan bisa. Oke. Iya, satu adonan itu bisa menghasilkan beberapa roti gitu. Pokoknya Jadi nggak banyak lah, Bu, ya. iya. Saya ada yang pesan baru saya bikinin. Soalnya mereka kan pengen yang fresh. Bener. Oke, berarti bener. benar-benar Iya. fresh ya. Jadi Iya, iya karena betul. emang roti anget itu enak banget Iya. dan udah jadi kepengen nih ada pemanas nggak sih di kantor? Iya gitu. Oke, Ibu. Iya. Ini kalau kita ngomongin tentang usaha ya, Bu ya, Iya. kita makin maju zaman, makin bertambahnya tahun, ada banyak pelaku usaha-usaha lain, Bu, Iya, betul. yang lebih Betul. kreatif, Iya. inovatif. Nah, Ibu
gimana sih Ibu cara survive di tengah banyaknya usaha-usaha inovatif, apalagi biasanya generasi milenial Iya, ya, Andar betul, ya, betul, yang nggak betul. mau kalah juga nih Iya. sama emak-emak yang pengen cuan-cuan-cuan. Jangan kalah dong sama saya yang sudah uzur ya. Benar, gimana itu Bu cara Ibu Iya. survive-nya, cara Ibu Jadi, ngelakuin supaya pemasaran? saya lebih semangat, apalagi saya ini kan bergerak di UMKM. Iya. Saya ikut di organisasi UMKM seperti Oke, sekarang Bu. ini yang memberikan motivasi buat saya itu Ibu Isna Ketua GKN Kalsel. Terima kasih buat Bu Isna yang sudah merekomendasikan saya. Dari situ, dari berorganisasi itu kita bisa banyak teman, bisa dari teman itu kita mendapatkan motivasi, semangat bahwasanya umur boleh tua tapi semangat harus berjiwa muda. Setuju Iya, Ibu. setuju karena Iya, umur harus cuma semangat. angka ya Bu Iya, ya, betul. lagi dan lagi Kita seperti jangan itu kalah ya. dengan kaum milenial lah. Iya, gitu Oke. aja. Oh itu aja. Nah kalau Iya. untuk bergabung di organisasi tersebut, Ibu Iya. udah dari kapan? Saya setahun yang baru. Oh, Setahun seumur yang lalu. dengan roti. Kalau roti November saya di GKN akhir 2021 mungkin ya. Oh, berarti lebih Iya, dulu ya Bu ya, waktu iya. Ibu usaha frozen juga sudah di sana. sudah di sana. Iya. Siapa yang ngajak Bu atau apa yang bikin Ibu tertarik pengen bergabung di organisasi Bu? Saya itu pengennya itu punya banyak teman itu aja. Ada yang ngajakin, Bu, ayo ikut ke sini, ayo kata saya kan. Ibu usahanya apa? Kebetulan dari Dinas Koperasi Banjarbaru juga pengen mencari UKM binaan. Jadi saya ke Koperasi Banjarbaru kan di situ. Jadi dari situ kita mendapat pelatihan itu yang bikin saya senang ikut. Iya. Bener. Pelatihan jadi pelatihan bikin kemasan, pelatihan bikin sesuatu yang belum pernah kita coba. Iya. Tapi ternyata berhasil ya Bu ya, kita berkembang Insya Allah, jadinya. Iya. Kalau kita berkembang. fokus pasti. Pas kalau kita niat, nah ini Iya. yang penting, niat dari hati. Iya, niat dari hati, Itu Mbak. Iya, kalau misalnya kita betul. nggak diniatkan dari hati, nggak serius, jadinya mungkin juga tidak Iya. seperti sekarang Iya, ya Bu ya, jadi kurang mungkin. harus fokus kayaknya. Harus fokus, bener ya Bu Kuncinya ya. adalah fokus. Iya. Tapi Ibu juga seneng ya ngadon-ngadon kayak gini. Iya, Mbak. Iya. Kalau dilihat senang dari ya. ibunya kan juga pengusaha itu ya Bu ya, frozen ya. Iya, Tadi ya kayak frozen, misalnya iya. tahu bakso, risol. Bukan pengusaha, Mbak, saya masih UMKM. Masih UMKM gitu ya. Belum kelas pengusaha. Risol gitu ya Bu ya. Kalau Iya. risol kan berarti bikin adonannya juga kan? Iya. Kalau malahan tambah ribet, Mbak. Oke. Tambah ribet bikin risol Masa, ketimbang Bu? bikin roti, betul. Kalau risol Gimana kan tuh? kita bikin adonan Kulitnya, Bu, kulitnya ya? dulu, habis itu kita oseng-oseng dalamnya. Kan saya kan rogut yang wortel isi kentang itu ya, Oh, yang iya. pakai suiran ayam itu terus digulung lagi, terus dipanir, terus digoreng. Kalau roti sekali jadi aja. Ya tapi kalau roti salah sedikit bantet Ibu. Betul, Jadi betul. emang harus lebih teliti nggak Iya, sih Bu? Betul. Ngerondingnya itu Mbak harus Benar sempurna benar-benar, gitu iya. ya Bu ya. Betul. Ini roundingnya satu buah seperti ini atau satu adonan full Bu yang akan satu dibagi-bagi? adonan full, nanti dibagi-bagi satu loyang. Ini kan ada 9 tuh satu loyang, 9 kalau itu ada 13, jadi gitulah. Waduh, Disusun. ini kayaknya roman-romannya Indar mau menyaingi Ibu ya. Dari tadi minta tips mulu pemirsa. Gampang kok bikin roti, gampang. Oke, Saya kalau bikin roti bantet mulu Ibu. Masa? Iya, lebih baik saya beli aja. Iya, Karena usahanya capek. bisa deh Indar ya, Kak, supaya Iya. nggak bantu lagi kursus pribadi ntar sama Bu Eka. Oke, Iya, iya. Ibu tergabung di organisasi udah dari setahun yang lalu ya, kurang Iya, lebih ya Bu iya. ya. Biasanya kan kalau organisasi UMKM kayak gitu di bawah dinas Bisa, di bawah dinas iya. langsung. Ibu udah pernah ikut pameran? Sering, Event? Mbak. Udah sering. Bazar-bazar, Terakhir iya. kemana aja Bu? Kemarin waktu di Wheatland apa yang di samping? Oh, iya, di sini. Wheatland ya? Iya. Nah, itu. Alhamdulillah saya bawa 50 roti habis. Aduh. Dalam sehari itu ya Bu ya. Iya. Iya, hitungan jam deh pasti ya kan. Udah Saya jelas ramal yang, pasti yang namanya hitungan pameran jam, itu kan? nggak Iya. mungkin seharian full Indar. Biasanya Iya. setengah hari udah ludes ya Bu Dari ya. jam 8 sampai jam 1 siang kalau Tuh nggak kan salah. setengah hari bener. 50 gitu ya. Oke, pemirsa kita bakal balik lagi pastinya mengulik adonan dari hati ala Ibu Eka. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Selamat Pagi Borneo.
dengan informasi terkini seputar Kalimantan Selatan. Saksikan Kalimantan Selatan hari ini. Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya untuk keuntungan sendiri. Menghancurkan alam semesta. Napas pun sudah tidak lega. Kehilangan harta benda. Stop membakar hutan dan lahan sekarang juga. Kalimantan Selatan sejak ratusan tahun yang lalu dikenal sebagai penghasil intan terbaik di dunia. Di Cempaka ini adalah salah satu tambang tradisional yang ada di Kalimantan Selatan ini. Pertambangan intan di daerah Cempaka sudah ada sejak abad ke-9. Sesudah ini selesai baru kita bagian atas. Ini 16 bagian ditambah. Penggosokan intan dilakukan dengan aturan dan standar internasional sehingga menghasilkan intan-intan berkualitas prima. Martapura dikenal juga sebagai lokasi perdagangan batu mulia terlengkap di Indonesia. Kemilau intan Kalimantan Selatan sudah diakui dunia internasional. Intan terbaik dunia dari Indonesia. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Selama Pagi Borneo bersama Indar, Mela, dan juga Ibu Eka. Iya, tadi kita udah ngomongin banyak banget ya tentang adonan dari Hotian. Adonannya bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Udah ada beberapa juga nih. Dari tadi tuh kayak nggak sabar pengen nyicip nggak sih, Indar ya? Betul, Boleh ya? boleh, Ini boleh. boleh dicicip dulu sekarang ya? Boleh, Oke, boleh ya. tanya. Yang mana dulu? Mel, yang mana dulu, Mel? Ada Yang isinya ini ya, ya? Iya. Oke, baik. Langsung Dar. Oke, Langsung jadi dicobain. yang di bawah tadi coklat ya Bu ya? Coklat, sari Tadi kita sari kaya, Sari kaya. sama nanas. Sama nanas. Oke, kita buka dulu ya pemirsa ya. Kita cium dulu dari aromanya. Ini kata Ibu tadi baru dimasak, baru dibikin pagi tadi ya Bu ya sebelum Di kesini. oven tadi, makanya kalau panas-panas jadi kayak itu ya, seharusnya didiamkan dulu. Tapi cepet-cepet ya Bu ya mau kesini tadi. Takut telat. Ini kayaknya nanas ya Bu ya? Nanas ya, Sari kaya kayaknya deh, sari kaya. Oke. Silakan. Iya. Coba. Boleh ya Bu ya. Ini yang coklat yang mana tadi Bu? Yang paling bawah ya kayaknya Aduh, ya? agak Ini susah kayaknya. ya. Susah ya. Ya jadi kita yang di atas aja deh ya. Benar. Yang di atas aja. Tapi ini benar-benar kayak moist banget ya Bu ya? Ini menul-menul gitu bener, loh. bener bisa dilihat juga nih. Nih. Iya. Aduh ini enak banget kalau dicelupin Iya, sama teh betul, atau betul. kopi gitu Betul, ya. Ini betul. mau Aduh,
Nitin, Bapak, Jo, mau Masnya mau? Bapak? Cobain, Boleh, cobain. silahkan. Cobain, cobain. Kayaknya kalian yang di bawah kali ya, yang nanas dan juga yang coklat. Jadi nanti kita bisa sharing gitu rasanya Oh iya, seperti apa. benar. Kalau yang atas kan udah kita berdua nih. Iya. Nah ini pemirsa bisa dilihat juga kita sekarang udah megang roti manis. Roti manis isi. Iya, isi. Roti isi yang dipegang Mela. Manis kayak yang bikin katanya Bu. Bisa aja pasti mau ya. Tuh. Nah ini rasa sarikaya. Iya. Ya, kita makan dulu ya Ndar ya. Oke, kita buka. Wah, banyak ya Bu ya. Sarikayanya nggak pelit ya. Ibarat kayak tumpe-tumpe. Lumer. Kalau di Banjarbaru biasanya apa? Roti Mama 4D. Apa itu? Mama 4D. Oh namanya? Iya, karena anak saya D semua namanya. Jadi Mama 4D. Nanti kue keringnya bisa juga dicobain. Antri dulu Bu. Bu, ini manisnya tuh pas ya Bu ya? Pakai gula asli atau yang Asli, kayak di luar-luar asli, gitu Bu? asli. Ini, Ada Mbak. buat-buatannya gitu Iya, Bu? asli. Ini pakai gula asli. Soalnya kemarin ada yang nanya sama saya, Bu, rotinya kok murah sih katanya kan? Ini pakai sari manis ya? Loh, kata saya gini Pak, di sini kan ada nomor PIRT nih ya. Kenapa saya berani menyantumkan nomor PIRT ini? Karena kalau kita mempunyai nomor PIRT ini harus diawasi oleh Balai POM dan juga Dinas Kesehatan. Jadi saya tidak berani mencampurkan bahan lain selain bahan yang yang alami ya Bu Iya, ya? yang alami seperti menteganya, gulanya, apalagi ya, terus itu susunya, terus tuh raginya. Jadi harus yang benar-benar halal. Yang benar-benar halal dan tidak boleh ada tambahan campuran apapun. Yang katanya orang tadi sari manis itu enggak. Pernah ditanya tapi Bu, Iya. kenapa Ibu alasan jadi orang nanya itu Bu? Karena murah roti saya. Yang ini kan cuma harga 10.000. 10.000 kan ini kan. Kok murah Bu ya? Murah ini kata saya maksudnya untuk bisa membantu para reseller. Benar. Dari saya 10.000 nih misalnya. Jadi orang-orang yang ngambil roti sama saya bisa jual 11 sampai 12.000 gitu Luar aja. biasa. Meskipun sedikit keuntungannya, tapi mereka tuh datang terus. Jadi sedikit kali banyak ya biasanya ya. Daripada nanti saya jual mahal tapi nggak datang lagi. Nah gitu. Jadi saya jual harga terjangkau. Tapi itu emang udah hitung-hitungan sama olah-olahan Ibu? Sudah ya iya. Bu ya. Tapi ini yang saya sukanya Ndar ya, dari UMKM lokal di Kalimantan Selatan ya, mereka itu secara tidak langsung saling bahu-membahu menolong usaha pelaku UMKM lainnya seperti Ibu kan ya. Ibu emang bikin, Ibu ngadon tapi Ibu juga ngejual, tapi juga tidak memungkiri ada reseller ya Bu ya, pelaku UMKM lainnya, dan ini benar-benar luar biasa ciri khas UMKM lokal kita Indar. Ini kayaknya dari tadi nggak bisa ngomong ya. Iya, benar. Ada minumnya ya. Enak Bu, benar-benar enak gitu ya. Kalau saya nih rasa yang kayaknya yang Mela yang Sama, nanas ya. enggak, sarikaya juga. Sarikaya juga. Oke, kita tanya nih ya ke Artin sama Jo. Artin, rasa apa tadi Din? Sarikaya juga. Rasanya Bapak, rasanya. Tuh kan nggak fokus lagi Nggak fokus, kan. Bu. Saking enaknya. Iya. Rasa apa tadi? Sarikaya. Asal nanas ya. Nanas sama Dia bahkan mungkin nanas ya. Kalau Jo yang mana Jo? Oh, sarikaya juga. Yakin? Oh yakin banget. Oke. Gimana rasanya? Enak. Tapi karena lapar ya salah satu faktornya ya. Tapi emang beneran Bu, ini rotinya enak ya, kayak dibilang Indar tadi. Kalau kita lihat aja itu udah squishy banget. Squishy bener, Squishy banget gitu ya pemirsa. Ngembang. Itu berarti bisa dibilang adonan pas saat Ibu nge-rounding itu benar-benar sempurna itu Bu ya. Iya. Tapi juga kata Ibu tidak semudah yang Anda bayangkan. Trial and errornya sudah berapa bulan gitu ya? 2 bulan sampai 2 bulan setengahan lah. 2 bulan setengahan ya Bu ya. Sebenarnya cukup lama juga. Cukup lama gitu sekali ya. pastinya. Membuat roti yang seenak ini ternyata tidak mudah ya. Tidak mudah. Ada perlu banyak fokus, perlu banyak latihan, dan juga perlu banyak hati. Waduh. Iya. Mela ngomongin tentang hati-hati gitu ya. Tentang hati nih. Ini dia. Ada salah satu kue kering ibunya. Kita buka dulu ya. Yang bentuknya. Wah ini dalil adonan dari hati nih. Iya, yang bentuknya seperti hati. Iya. Boleh dikeluarin Bu ya? boleh. Iya. Nah, Ini hati. Ini dia. Wow. Ini apa Bu?
Kue Iya. kacang. Kue Oh, kacang. ini kue kacang. Oke. Iya. Oh, Silakan, kameramennya silakan. mau juga. Mau. Di sini semuanya pasti mau, Bu. Nggak ada yang nggak mau. Oke, ini kue kering kacang, ya Bu Kacang, ya. Ini iya. komposisinya apa aja Bu? Komposisinya kacang, minyak, Oh, ada sama rasanya juga, Bu. tepung. Iya. Ada 4 rasa ya, Bu ya? Ini empat kue rasa. kering coklat, kue kering kacang, kue kering nastar, semprit juga. Semprit itu apa, Iya. Ibu? Kue semprit yang dari sagu itu. Oh, Iya. Biasanya kalau gitu musiman sih, kalaunya lebaran kayak gini kan mau Idul Adha ya. Atau Iya. Idul Fitri. Nah, tapi kalau kue kacang ini saya biasanya bikinnya banyak, terus saya taruh di di tempat-tempat. tempat-tempat khusus Oke. ya. Oke, ini adonan kue kering sama kue basah itu otomatis beda, ya, Bu ya? Beda banget, beda, Ah. beda banget. Beda Apa banget ya, Bu bedanya, ya? Bu? Kalau tepung sih sama, adonannya aja. Kalau ini kan ada Ini apa dari namanya? dari jantung mungkin ya, bukan? Bukan dari hati lagi. Iya, itu harus apa? Agak-agak apa namanya? Kalau ini kan namanya kue keringnya harus komposisi airnya tuh harus sedikit kan? Oke. Iya. Dari kapan Ibu kalau misalnya usaha kue kering ini, Bu? Kalau ini kan 1 tahun ke belakang Kalau ya? kue kering saya udah lama, udah 3 tahun 4 tahun. Oh, berarti Ibu terjun ke kue kering Iya. terlebih dahulu? Enggak, risol duluan. Oh, risol dulu. Dari Urutannya tahun risol. 2013. Oh, lama Oke, banget. risol, habis itu tahu bakso. Tahu bakso, ini barusan ini 4 Kue tahun yang kering. lalu, iya. Oke, baru terakhir Ini yang sih. paling bungsu. Ini yang paling bungsu, iya, tapi Paling paling baru. fenomenal. Paling fenomenal. Iya, Berarti sampai betul. sekarang masih ngadon kue kering, Bu? Masih, soalnya Masih kalau ada kue kering stoknya juga? di toko itu habis, nanti saya diminta, Bu bikin lagi, udah habis ya bikin, gitu aja. Nah, iya, ini tahannya berapa lama Bu? Ini ada masa expirednya di situ sekitar 3 bulan, 6 bulan lah bisa mungkin. Iya, karena dia Expired. kue kering ya, Iya. airnya lebih Kue sedikit kering, ya, Bu ya. iya. Airnya lebih sedikit. Kalau menurut Ibu lebih susah kue kering apa kue basah kayak roti ini, Bu, bikinnya? Sama Sama susahnya, Bu, maksudnya? ada gampangnya. Tapi kalau ini kan prosesnya lama karena dicetak-cetak dulu kan. Ah, oke. Iya, kan ribet Iya. kecil-kecil. Ah. Tapi kalau roti langsung diadon, langsung ditungguin, langsung di open jadi. Langsung dimakan. Langsung dimakan. Butuh waktu berapa lama Bu untuk menghasilkan satu buah roti kayak gini? Roti ini satu adonan biasanya 1 jam selesai. Oh, 1 jam Iya, selesai ya. 1 jam ini ya, apa ngerondingnya ya. Iya, wah lama Satu banget, Bu. adonin, Nggak iya. capek apa itu tangan, Bu? Iya, makanya jadi berotot di sini. Iya Bu, kelihatan Tapi Bu. proses proofingnya kayaknya 1 sampai 3 jam lah, tergantung cuaca. Oke, kalau kita lihat kan bisa dibilang produksi Bu lumayan banyak ya dalam sehari ya. Kalau Insya Allah. 10 ya ada Bu lebih ya? Kalau ada pesanan bisa sampai 10. Bisa sampai 10 Iya, ya kalau Bu ada ya. Tapi pesanan. Ibu bikinnya masih manual. Maksudnya ngerodingnya pakai tangan, nggak Nggak, pakai. ada apa? Mixer. Oh ya pakai mixer. Iya. Mixernya yang gede ya Bu ya? Yang gede. Oh, iya. Bukan mixer yang biasa kita bikin yang gini-gini. Bukan. Iya, makanya. Kompor ya Makanya jadinya. dibilang tadi ini bener-bener Wonder Woman ini Ibu. Datang-datang ya. Kalau gitu kita ntar nggak usah olahraga lagi, Ndar. Kita ngeronding roti aja, Roti, ya kan ya? Betul. Oke, Bu, ini tadi kan sudah saya cobain ya kue kacang yang ini. Iya. Ini ada hint rasa asinnya. Iya. Terus pas masuk ke mulut itu benar-benar kayak langsung pecah lumer. Iya, iya. Juga after taste di akhirnya ada asinnya. Itu dari Asinnya. garam, Dari pakai garam. Mentega. Oh, mentega. Iya, ada mentega. Oke. Ada garamnya juga sedikit sih. Iya. Iya, Mela, coba Mela. Iya, nih boleh ya gantian ya nyobain ya Bu ya. Boleh. Ini Gimana? atasnya berarti dikasih kuning Dikasih telur. kuning telur, betul. Oke. Betul. Kuning telur apa Ibu? Ayam aja. Ayam aja Iya. ya. Oh, makanya jadi orang seperti ini cantik ya. Iya. Tapi ini biasanya nih ya Bu ya, ini biasanya. Iya. Kalau kita makan kacang itu kebanyakan kayak bukan enek sih, tapi ada apa ya bahasanya itu Ndar, kayak nyangkut di atas bagian mulut. Ya gitu ya Bu ya. Iya. Tapi kalau ini enggak, dia itu bener-bener jadinya kayak Ndar bilang lumer hancur langsung Ibu. Iya. Ini ada resep rahasianya ya Bu ya pasti ya. Enggak, itu dari kacang aja. Dari kacang aja, Kacang tapi aja. kacang jenis kacangnya Ibu? Kacang biasa yang kacang kampung yang di warung-warung itu. Kacang kampung. Iya. Jangan-jangan Ibu ini punya kebun sendiri nih kacangnya. Dan kacang ya. Iya. kebun Kacang ya. Kacang tanah biasa berarti. Kacang tanah biasa. Kacang tanah biasa, Oke. Wah, benar. ini Disangrai dulu kan, disangrai panas-panas tuh kita di apa? Diklepekin apa? Oh iya, yang kulit-kulitnya itu ya. Ya dikopek ya Bu ya. Dikopekin. Habis dikopek terus di blender, udah Tapi dikasih. ada yang bikin beda nggak sih maksudnya cara Ibu bikin atau sebenarnya sama Enggak, aja? Sama aja sama ibu-ibu mama yang suka bikin kue kering. Iya. Tapi kok bisa
bisa enak ya Ndar ya. Benar. Ya tapi serius Bu, saya jarang banget suka makan kacang-kacangan, apalagi kalau Tapi terlalu kalau banyak. alergi, Mbak hati-hati loh Mbak. Iyalah, Kacang. kalau alergi mah jangan, kita ya. batasin ya. Iya. Ya soalnya benar kacang itu kalau misalnya kebanyakan Iya, kita bisa dia agak alergi dia. agak nyangkut di bagian atas mulut ya Ndar ya. Iya, benar. Kalau ini enggak, dia bener-bener jadinya tuh ngeblend. Dia bener-bener ngeblend jadinya. Itu kayaknya mau lagi deh dua temen Mau kita yang ya? ada Mau di lagi sana. ya? Tadi yang kacang belum dicobain. Kasih Ndar, kasih biaran kasih. Silakan. Kasih Ndar. Iya, tapi nih ya Bu ya, kalau misalnya kue kacangnya aja udah enak, aku penasaran sama nastar. Nastarnya, Ah, iya. nastarnya saya bikin juga. Kata teman-teman yang udah pernah nyicip, enak katanya. Kata teman-teman. Percaya Bu, karena dilihat dari hanya 2 produk Ibu ya, yang roti Yang ada di sama sini ini ya. yang ada di Iya. sini, itu sudah membuktikan udah enak gitu. Bener. Karena benar-benar kalau misalnya nastar kan harus kayak lumer, Iya, betul. ya Bu ya. Iya, Sedangkan kue iya. kacang aja sudah lumer, apalagi Iya. nastarnya coba Bener, kan? bener Iya banget. kan? Nastarnya saya juga bikin ini apa namanya dari parut Keju. Nanasnya. Nanasnya diparut Bu. Iya, diparut sedikit supaya ada serat-seratnya kan. Oke. Kalau yang langsung dari pabrik itu tuh kayak di blender aja kan, Iya. nggak ada seratnya kan. Jadi saya marut sendiri, oseng sendiri, bikin sendiri sampai dibulet-buletin. Nah, iya. ini Tapi emang bedanya homemade benar-benar sama ya. buatan pabrik ya Ndar ya. Kalau emak-emak itu bener-bener dari hati masaknya. Kalau pabrik masaknya dari mana? Dari mesin biasanya. Dari mesin gitu ya. Enak Mas, enak ya. Enak Bu. Alhamdulillah. Buktinya nambah terus nih, Bu. ya. Ini kalau Ini agak kerat lembut. iya kan, nah makanya Ini ada krenyes-krenyesnya dari iya, kacangnya dari itu ya, Bu, kacangnya, ya. tapi nggak bikin capek ngunyah. Kita kan kalau makan kacang itu biasanya capek ngunyah ya, karena dia teksturnya keras. Kalau ini enggak. Oke, luar biasa sekali ya. Tapi nih Bu, kita lagi ngomongin banyak banget nih pelaku usaha UMKM lainnya kan, kayak kita bilang tadi Bu, apalagi generasi milenial nih. Iya, betul. Generasi milenial yang mungkin bisa dibilang mereka lebih kreatif Ndar. Mereka lebih kreatif. Nah, Ibu ada nggak sih Ibu cara Ibu khusus nih ya dari Bu Iya. Eka supaya nggak ketinggalan sama zaman, sama anak-anak muda yang katanya nih lebih oke di bagian gadget Iya, gitu. iya, betul. Ada cara nggak sih Ibu? Caranya cuma mudah aja, kita pantengin HP aja. Oke, berarti Iya. gadget juga ya. Gadget juga ya. Gadgeting. Jadi kita lihat di sosmed ya, apa sih hari ini yang lagi viral kayak roti sekarang kan. Saya juga menyadari roti saya roti kampung ya Mbak ya, roti kampung. Tapi kalau roti kampung ini kalau kita bikin varian jadi roti yang bisa disukain sama anak-anak milenial, insya Allah kita bisa bersaing. Kayak dikasih keju yang banyak, dikasih coklat, dikasih mozzarella, apa segala macam divariasiin lah, bisa Iya. gitulah. Tapi saya nggak ada waktunya, waktunya nggak ada. Tapi pernah kepikiran ide kayak gitu? Pernah kepikiran kayak gitu, iya. Tapi belum direalisasi ya, Bu, belum ya. sih, Kak. Soalnya nanti ada mau bikin itu ya, mau trial gitu, ada yang pesan roti dibikinin dulu. Iya, jadi seharian sudah dari pagi, udah malam lagi, udah pagi lagi, ya nggak sempat. Padahal pengen bikin, ini kan basicnya aja roti Iya, saya ini benar. kan. Basicnya aja udah laris manis Basic ya. aja, jadi bisa divarian supaya lebih ke anak-anak muda lah. Tapi itulah waktunya saya ini yang nggak ada. Waktunya ya Bu, berarti itu bisa dibilang kayak lebih ke suka duka gitu ya Bu. Iya, suka duka gitu ya. Ada lagi nggak sih Bu suka dukanya dalam mengadon sebuah roti Bu? Suka duka itu kalau dapat orderan banyak nggak tidur semalaman. Aduh, tapi Ya itu kan? antara seneng sama susah ya Bu ya. Kalau udah dapat yang merah-merah itu saya suka. Tapi nggak tidurnya itu yang nggak suka kata Ibu. Sering diingatkan suami, hati-hati jaga kesehatan. Boleh kita jualan tapi jaga juga kesehatan. Iya kata saya, betul ya. Karena sehat itu mahal ya Mbak ya. Bener. Iya, Betul. saya bener banget, betul sekali Bu. Nah, Lebih kalau baik pesanan- menjaga ya Bu ya daripada Betul, mengobati. betul. Kalau Iya. pesanan paling banyak sejauh ini berapa Bu yang Ibu terima? Aduh lupa saya. Kalau roti apa risol apa tahu bakso? Pokoknya Roti deh. Roti. Nah kalau roti ini paling banyak 10 masih ya. 10 ya. Masih 10 sekitar aja Ndar. 10 Iya, adonan. itu udah capek banget kayaknya Iya, ya. 10 adonan kan bisa jadi beberapa roti Iya, ya Bu. udah capek banget betul. Bener, itu. Karena roti kan harus ditunggu dulu kan. Harus tunggu proofing baru bisa Iya. diproses lagi kan. Iya. Oke. Gitu. Nggak ada proses restingnya kayak gitu Iya. biar dia mengembang Iya. gitu ya Bu Jadi ya. meskipun kita ngantuk, kita ya harus fokus. Iya bener, nggak boleh ditinggalin Iya, ya Bu ya. betul. Nanti kalau Telat over, dikit kalau over gagal. nggak enak. Iya. Bener. Lah kalau over malah jadinya Malah nggak enak iya, juga ya, nanti Bu, dia ya? turun lagi.
kan dari flash proofing naik tuh. Kita lupa, kita tinggal ke pasar. Turun lagi, dan pas di oven dia bantet jadinya kan. Oh, ibu pernah kayak gitu? Sering dulu. Tapi dulu zaman-zamannya trial ya, Bu ya. Zaman-zaman trial dulu sering. Tapi sekarang ya makanya saya jaga dari hati, Mbak, jaganya, makanya supaya bisa bagus hasilnya, gitu kira-kira. Niatnya harus benar-benar diniatkan ya, Bu ya. Betul. Oke. Berarti bisa dibilang ibu setiap hari bikin roti ya? Setiap hari insya Allah. Ada yang pernah manggil ibu roti nggak sih, Bu? Belum pernah. Selama ini saya dipanggil Aci Risol malah. Oh, Aci Risol. Iya. Karena anak pertamanya Risol ya, Bu ya. Risol, anak pertama saya Risol. Nah, bener. Biasanya anak kedua tahu bakso. Bener. Tapi Anak ketiga kue kering, anak keempat paling bungsu roti. Ibu-ibu tuh dipanggil dengan nama anak pertamanya nggak sih? Iya, benar. Iya, jadi Risol. Aci Risol jadinya ya. Oke, Ibu. Kayak Ibu bilang tadi kan roti manis ini cenderung bisa dibilang roti kampung ya, Bu ya, dimana nggak kayak roti zaman sekarang yang udah warna-warni nih, merah, kuning, hijau, maju ke Hibiniu ya, sama mungkin lumer sana sini ya. Nah, gimana sih cara ibu tetap mempertahankan, tapi ini walaupun roti kampung bisa dibilang salah satu khas juga nggak sih? Salah satu roti khas gitu loh, roti zaman dulu yang sebenarnya enak dan harus kita jaga juga ini, jangan sampai hilang. Salah satu dari Indonesia juga ya, Bu ya, dari Indonesia. Gimana sih cara ibu mempertahankan keasliannya ini, Bu, terutama promosi nih ke teman-teman ibu, ke anak-anak muda. Kalau ini nggak kalah enak nih sama roti-roti kekinian zaman sekarang. Iya, betul. Jadi saya menganjurkan sama teman-teman semuanya yang pelanggan roti lah istilahnya kan. Jadi sarapan itu jangan hanya nasi aja, tapi roti juga boleh dijadikan sarapan. Iya. Jadi begitulah cara saya promosi. Ini ada roti, jadi kita jangan cuma makan nasi, nasi goreng atau nasi kuning. Adalah sekali-sekali kita makan roti gitu dalam 1 minggu gitu kan. Kalau nggak sempat masak ya biasanya, Bu ya. Roti kan bisa jadi bahan temen sarapan. Benar. Iya, betul. Di jalan juga bisa tuh sambil nyetir. Misalnya kita lagi hektik banget ya, Bu, bisa sambil nyetir. Mengenyangkan loh, Mbak, roti. Iya, bener, kenyang loh, Bu. Sangat kenyang. Kan dia karbo juga ya. Kalau di luar negeri kan kita kalau di Indonesia makanan pokoknya emang beras nih, emang nasi. Tapi kalau di luar negeri gandum ini juga jadi salah satu makanan pokok ya, Ndar ya. Betul. Oke. Oh iya, itu. Oke. Nah, jadi pemirsa, ini dia ya promosi dari ibu ya kan ya, ada roti manis, terus juga ada aneka kue kering. Ibu rencana kue kering akan nambah lagi nggak, Bu, variannya, Bu? Saya rasa ini sudah cukup, ada 5 varian ya kata saya. 4 varian ya, Bu ya? Oke. Kue kering coklat, nastar, semprit kacang. Yang ini kue kacang. Ini kalau nambah kue kering lidah kucing, Ibu. Aduh, ribet. Ini aja kan soalnya anak ibu udah banyak, Nda. Dia udah punya 4 jenis anak loh. Jangan-jangan dia benar-benar nggak tidur ntar Bu Eka ya, Bu ya? Iya, makanya. Benar-benar nggak tidur. Tapi jadi penasaran sama kue coklat deh, Bu. Kue coklatnya kayak gimana sih, Bu? Bisa dideskripsiin nggak, Bu? Di sana deh. Di mana, Bu? Di toko yang Eno. Oke, berarti pemasarannya sudah di mana aja nih, Bu? Pemasarannya dari Banjarmasin, Banjarbaru. Pernah saya kirim, kalau roti nggak bisa dikirim. Yang ini risol sama tahu bakso sama roti apa kue namanya, kue kering sudah sampai ke Jakarta kemarin ya, ke Surabaya, Malang. Ada teman saya minta kirim, orang Banjar. Oh, juga ada. Iya, minta dikirimin, dipaketin gitu. Alhamdulillah. Karena anunya bagus mungkin ya, nggak rusak dia. Iya. Berarti kue-kuenya udah melalang buana. Udah melalang buana. Terus kalau di wilayah Kalsel sendiri store-nya ada di daerah mana aja, Bu? Banjarmasin ada, Banjarbaru. Iya. Di Kabupaten Banjar? Martapura belum. Oh, belum ya, masih 2 ya, Bu ya? Di Banjarmasin, Banjarbaru. Di toko oleh ada, Bu? Di Hipermat ada ini, kalau yang kue kering, kalau roti belum. Oh, berarti di supermarket juga ada ya? Udah ada. Oh, itu gimana, Bu, cara masuk supermarket, Bu? Itu siapa yang nawarin atau Kemarin Ibu yang menawarkan? Dicari, mungkin ada rekomendasi dari Dinas Koperasi mungkin ya. Iya, Ibu tergabung kan, ya, Bu ya? Benar. Iya, ada binaan dari Dinas Koperasi, jadi saya dihubungin via telepon kemarin, mau ngisi nggak katanya. Boleh kata saya. Bisa ya, isilah di situ. Iya, ini lumayan banget loh, Ndar ya. Keren juga ya, Bu ya. Kue buatan Ibu masuk di supermarket loh, Bu. Iya, benar. Supermarket ya. Supermarket besar. Supermarket yang bisa bilang besar ya, Mela ya. Ini juga jadi salah satu motivasi nih buat teman-teman pelaku UMKM yang ada di luar sana ya. Kalau kita giat ya, Bu ya, kalau kita niat, kalau kita mengadon atau membuat masakan kita dengan sepenuh hati, ini benar-benar bisa
sangat bisa dibilang sukses ya Bu ya, karena udah Amin, masuk amin, supermarket. amin, mudah-mudahan ya. Iya, Bu, kalau misalnya produksi kue kering ya, sekali produksi bisa berapa toples? Kalau produksi ini saya per kilo biasanya. Oke. Bisa sampai 15-20 kilo. Jadi dimasukin ke toples-toples. Jadi di supermarket yang A cuma 5, itu 6. Jadi saya nggak banyak naruhnya. Oh Nggak iya, banyak, cuma sedikit-sedikit, secukupnya ya Bu ya, aja. secukupnya Iya. Karena aja. expirednya juga cuma 6 Iya, bulan ya, cuma Bu ya. 6 bulan. Sayang ya Bu ya Iya, kalau kebuang. Betul. Jadi Benar. nggak banyak. Jadi ada, kalau nggak salah ada 4 supermarket. Ada 4 ya Bu ya tersebar ya. Nah, ini tersebarnya di mana-mana. gampang banget gitu Ndar, ya, kita Bu ya. nyari ntar Ndar. Cari aja Iya, kalau main-main. gampang banget Di mall artinya ada nyari. loh. Oh iya benar, di mall ada katanya. Karena ya Tapi yang produk agak Ibu Eka nih. yang agak susah itu mungkin roti basahnya. Nah, kalau roti belum harus ada. ke Iya. harus ke tempat pembuatan pabriknya Iya, ini betul. berarti. Banjarbaru berarti Iya, Ibu ya, iya, iya. domisili. Iya, di Ibu bikin toko Banjarbaru. juga di rumah berarti Bu? Online saja. Oh, online juga. Iya, online. Iya. Waduh, ada berarti di rumah online nggak ada Iya. nggak ada tokonya nih? Rencana kedepannya mau ada nanti rencana. Waduh, ini apa sih kalau kita bilang resolusi? Resolusinya ya Bu ya. Ini Rencana lagi ke depan. bikin rumah produksi. Wow. Iya. Karena kan saya risol sama tahu bakso itu harus dari BPOM itu harus bikin MD. Oh, ada aturannya juga Ada Bu. aturannya juga. Jadi MD itu kita harus punya rumah produksi sendiri. Jadi dapur produksi sama dapur rumah tangga harus beda. Harus beda. Jadi tidak boleh disatukan. Jadi makanya saya lagi pelan-pelan nih, pelan-pelan bikin rumah produksi. Doakan aja mudah-mudahan lancar ya. Iya, amin. Iya. Nanti kita main-main juga Iya, Bu boleh, ya. boleh. Boleh nanti. Kalau ada rumah produksi Iya. khusus ya Bu ya Iya, biasanya khusus. Jadi ya. dibikin di samping rumah. Heeh. Jadi di situ kita masak, di situ kita kemas, di situ kita menjualnya di situ nanti. Iya. Tapi Bu pernah nyangka nggak Bu yang awalnya cuman ibu-ibu nih ya, ibu Iya. berumah tangga penjual frozen food ya. Frozen food Tapi saya sekarang udah dulu. hampir on the way punya rumah produksi buat Iya. makanan-makanan atau usaha-usaha yang Ibu bikin. Pernah nyangka nggak Iya, Bu? nggak nyangka juga. Kemarin saya ditawarin sama BPOM, ibu kan punya ini frozen. Kalau bisa ibu punya rumah produksi sendiri supaya bisa kita bantu jadi binaan kita. katanya. Ya, alhamdulillah saya masih dibantu sama BPOM. Dalam hal ini Bu Anika yang mendampingi saya. Terus Ibu disupport Anika, ya Bu ya? Iya. Terus disupport. Bersupport sama beliau. Dan mudah-mudahan cepat selesai rumah produksinya. Amin. Amin. Biar makin lancar ya. Iya, amin. Biar pesanan juga semakin banyak gitu Iya, ya Bu ya. mudah-mudahan, iya. Amin. Kalau misalnya ada rumah produksi berarti kan harus ada karyawan ya Bu ya, Iya, yang membantu. betul, Apakah betul. sudah kepikiran ingin merekrut siapa? Iya. Teman kita bisa loh Bu. Siap, ini Bu, ini Siap Bu. loh Bu. Jadi Teman kita karyawan. siap Soalnya dia juga Oh iya, ini pelaku UMKM juga. Iya. chef ini Bu. Chef ya? Chef setahun sekali Bu. Hebat. Iya, dia juga sering bikin risol Bu katanya. Iya. Tapi kalau kata Arin itu kayak lebaran ya. Kayak lebaran. Produksinya 1 tahun sekali Bu. Tapi itu teknik marketing juga loh, dan itu biar spesial. Jadi Iya, orang tuh betul, penasaran betul, ya Bu betul, ya. betul. Jadi ini kue musiman ya Mas? Kue ya? musiman. Kue musiman, betul. Kue Ini musiman. mungkin Ibu bisa apa sih namanya? Bisa termotivasi dari Ardin ya bikin kue Betul, musiman betul. ya Bu ya. Kue musiman. Special season gitu ya Bu ya. Nanti kita collab ya Mas ya? Banjarmasin, Banjarbaru. BJB x BJM. Iya. Waduh, keren banget. Ini udah kepikiran aja ya. Emang ya kalau udah pelaku UMKM itu otaknya dimanapun tetap kreatif ya. Iya, cuan-cuan dan cuan ya Bu Gak ya. peduli lagi ngapain, pokoknya kalau ada potensi, waduh gas aja nih. Gasken. Gaskan ya. Nih gaul banget sih Ibu ya. Gaul iya, makanya jangan melihat umurnya gitu ya. Umur hanya angka, yang penting jiwanya solid. Padahal saya minder loh, ada di sini nih minder padahal. Kok minder Ibu? Iya, muda-muda. Aduh, kami Bu yang harusnya minder, Ibu udah segini tapi masih produktif, ya nggak mudah-mudahan ya? sehat ya, kayak ya. Iya, sehat itu harus Iya. Bu, sehat itu nomor 1. Nah Ibu, Amin, Ibu juga akan tergabung dalam organisasi Iya. dinas ya, dinas Iya. atau kementerian ya Bu? Dinas koperasi. Koperasi, tergabung saya juga ya, Bu ya? ada di IWAPI, saya juga Oh, ada. juga ada, Bu. Di Hipmikimdo. Juga ada. Iya, GKN yang tadi kan, terus dari binaan koperasi juga. Oh berarti lengkap ya Bu Iya, ya? iya. Lengkap banget Ndar. Jaringannya juga semakin luas ya Bu. Iya, ya. itu Saya salah senang satu silaturahmi itu apa sih namanya benefit buat bergabung itu biasanya menambah relasi ya Bu Iya. ya? Oh iya, saya di ABJI ikut juga. Oh ikut Di juga Abji Bu. juga ada. Oh, Bu di mana-mana ternyata Bu.
Oke, pemirsa, sekarang kita sudah terhubung dengan teman kita yang ada di Kalimantan Timur ya, Andar ya. Ada Erwin Syah, kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Erwin. Halo. Dan Ida. Halo Erwin, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Teman-teman gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa baik ya. Apalagi nih, lihat di hadapan kita sudah ada roti manis dan juga kue kering dari Bu Eka. Enak banget kelihatannya ya. Dari sini saya sudah juga penasaran rasanya seperti apa. Bener banget. Soalnya kalau yang namanya ngomongin roti manis atau roti isi itu jelas jadi makanan favorit hampir seluruh masyarakat Indonesia ya Erwin ya. Nggak peduli dari manapun asalnya. Iya. Oke. Iya, katanya memang untuk sarapan pagi begitu ya dinikmati masyarakat ya. Betul sekali. Baik, Erwin dari Kalimantan Timur, hari ini ada berapa informasi yang akan dibagikan? Ya, kembali kami akan hadirkan 2 informasi kali ini untuk segmen Lintas Borneo nanti. Ini terkait dengan salah satu pembangunan bendungan yang ada di IKN Nusantara begitu, dan satu lagi informasi terkait dengan tenaga kesehatan di pedalaman. Oke, luar biasa. Kita punya 2 informasi yang luar biasa menarik ya hari ini, Dar ya. Ditahan dulu Erwin karena kita masih akan berbincang dengan Bu Eka. Kita masih mau icip-icip nih biar kamu yang ada di sana kepengen. Iya, tahan ya, tahan ini godaan. Erwin terima kasih, sampai bertemu lagi. Ya, terima kasih teman-teman, sampai jumpa nanti. Oke, Ibu, nanti kita akan mengulik informasi dari Kalimantan Timur ya. Tapi kita selesaikan dulu, tuntaskan terlebih dahulu dengan roti dari hati ini. Iya, begitu ya Bu ya. Nah Ibu, karena kan tadi udah tergabung banyak banget nih Bu dari organisasi-organisasi yang berhubungan dengan UMKM. Ya. Itu biasanya juga ada pelatihan-pelatihan ya Bu ya? Ada pelatihan Ibu biasanya sebagai apa ya namanya, peserta atau mungkin sebagai mentor Ibu sampai sekarang nih? Belum, saya masih sebagai peserta aja. Oh, masih saya sebagai belum berani peserta? menjadi mentor. Kenapa Bu nggak berani? Ilmu saya masih kecil. Aduh. Ilmu saya masih sedikit Mbak dibandingkan dengan mentor-mentor yang lain. Jadi saya di belakang layar aja. Saya kalau ada bazar saya ikut. Ikut terus ya Bu ya? Kalau ada pelatihan saya ikut. Pokoknya ikut aja. Ikut semuanya ya Bu. Iya. Kalau misalnya itu Ibu ikut pelatihan atau enggak ikut yang seperti ini sekarang, yang mengelola di rumah siapa Bu? Ada keponakan. Oh iya, ada bala bantuan ya. Karena kan pastinya pesanan semakin banyak ya Bu ya, semakin hari ya. Apalagi Ibu juga bisa melalang buana kemana-mana gitu. Betul. Berarti yang membantu di tempat adalah keponakan. Keponakan, iya itulah. Anak-anak saya itu banyak yang apa namanya, nggak suka bikin, taunya makan aja. Jadi keponakan yang saya turunin ilmunya. Tapi emang bener kalau yang makan itu siapa yang nggak suka, apalagi kuenya enak ya Andar ya. Kita di sini aja suka pemirsa ya, apalagi anak-anak ibu yang tiap hari bisa makan roti enak ini Ndar. Bisa dibilang berarti ibunya ini head chefnya ya, berarti ya, kepala chefnya nih. Kepala chefnya. Gimana Bu, kedepannya ada rencana pengen tipis-tipis nih ya Bu ya? Pengen bikin menu baru lagi mungkin? Saya fokus di sini aja dulu Mbak. Oh, fokus di anak terakhir? Fokus di empat anak saya. Empat anak saya risol, tahu bakso, yang frozen, kue kering sama roti. Itu aja sudah kayaknya udah menguras tenaga banget udah. Berarti nggak ada rencana nambah anak lagi Bu ya? Insya Allah kita fokus di sini aja dulu. Ini kita ngomonginnya anak-anak ya. Benar ya. 4 anak berarti ibu juga 4 anak kan? 4D kan tadi ya? 4D, Diva, Davina, Diandra, Desisia. Makanya itu kue kering kedai Mama 4D. Oh, 4. Oh, jangan-jangan Ibu menyesuaikan ya? Menyesuaikan kenapa jadi 4 aja? Kebetulan aja ya kayaknya. Kebetulan saya baru 4 sadar anak 4 produk gitu Ibu ya. 4 anak 4 produk. Jadi satu anak 1 produk ya Andar ya. Pertama risol, kedua tahu bakso, kue kering, ini roti manis. Tapi berarti kalau tadi kan Ibu bilang nih katanya risol lebih ribet ya daripada roti. Betul. Bukannya lebih enak Bu? Maksudnya kan ini kalau saya ya Bu ya, biasanya bikin risol itu kulitnya tuh ya beli. Kalau Ibu saya bikin sendiri dong. Mungkin jadi Ibu ngadon juga. Kulit lumpia kali ya. Oh iya, biasanya beli di pasar aja sih Ndar atau supermarket. Berarti kalau Ibu tetap ngadon sendiri? Ngadon, karena kalau beli kan crispy jadinya. Jadi lumpia kan. Iya. Oh iya sih kalau ya. risol kan agak lembut ya. Iya, lembut. Karena telurnya harus banyak itu. Oke, berarti beda ya Bu ya biasanya? Beda adonannya. Beda banget. Terus iya. kalau tahu bakso sendiri itu
adonannya juga adonannya cincang itu ya, sendiri, Bu? cincangnya masih di pabrik. Oh, di pabrik. Nanti kalau ada rumah produksi, insya Allah mudah-mudahan berhasil. Nanti kita beli mesin sendiri deh. Amin. Ada rezekinya ya. Amin. Berarti kalau sekarang masih di Masih pabrik di ya, Bu ya? pabrik, iya. Tapi untuk ngadonnya berarti ibu sendiri ngadon yang ayamnya. Racikannya dari saya. Jadi di pabrik itu tinggal diserahin aja ke tukangnya Oh, itu. berarti jasa ya, Bu ya? Jasa Oh, aja. jasa aja. Iya, ngegiling, jasa ngegiling. Jadi dagingnya, bumbunya, racikannya, tepungnya semua sudah dalam satu plastik. Tolong digilingin gitu aja. Jadikan adonan. Tapi resepnya bumbunya ibu. Saya. Ibu semuanya ya. Saya semuanya. Iya. Oke, berarti yang masukin itu juga ibu ya? Saya. Masukin semuanya ya. Iya, Apapun Keren ya. masakannya, apapun makanannya yang ngadon tetap ibu ndak. Iya, harus saya. Karena saya ibu dari anak-anak saya ini. Berarti kalau di total anak ibu ada 8, Bu? Oh, 8. Iya. Anak nyata dan 4. anak kuliner. Anak angkat ya, anak angkat. Angkatnya ada 4, anak nyatanya ada 4. Tapi yang namanya anak angkat ini harus diurusin tiap hari, Dar. Iya, betul. Gak bisa dilepasin dikit dia jadinya nakal. Gak bisa dijual ya, Bu ya. Iya. Oke, Ibu, ada nggak sih Bu harapan buat Ibu dan juga usaha Ibu nih untuk kedepannya terkait di bidang usaha kuliner, atau mungkin Ibu suatu hari nanti ya tertarik nih sebagai UMKM tapi di bidang fashion mungkin atau produksi yang lainnya, ada nggak sih Bu kepikiran kayak gitu? Kalau saya insya Allah mau istiqomah di sini, mau fokus di cemilan lah. Boleh dikatakan cemilan kan, karena ini roti, kue kering, risol, tahu bakso, cemilan. Nah, saya ingin fokus di sini aja, ingin membesarkan produksi yang sudah saya pegang bertahun-tahun. Kalau ke fashion mungkin enggak, Mbak. Enggak ya. Kalau produksi yang lainnya juga kayaknya masih belum ya, Bu ya. Insya Allah saya mau fokus di sini aja. Di kuliner ya, Bu ya. Kuliner, ya, cemilan-cemilan ya. Cemilan-cemilan ya. Mengembangkan ya rumah produksi tadi ya, Bu ya. Betul. Kita persis di sebelah rumah Ibu. Di sebelah rumah. Nanti jalan-jalan kalau ke Banjarbaru. Boleh, Bu ya. Iya. Di mana sih, Bu? Di dekat mana? Di Guntung Manggis. Guntung Manggis. Iya, kilometer 30. Itu Jalan juga kalau mau ngambil roti ke sana juga kan ya? Iya, ke sana. Kalau ngambil roti ke sana juga. Tapi Bu pernah nggak sih Bu, ada nih tetangga-tetangga deh ya, emak-emak kayak Bu Eka, ajarin dong bikin roti. Pernah nggak Bu? Banyak. Oh, banyak. Ibu gimana, Bu? Teman-teman di UKM juga Bu Eka ajarin dong. Saya ajarin. Itu buat Saya mereka ajarin. bikin di rumah atau buat jadi usaha juga, Bu? Ada yang buat pribadi, ada yang buat dijual juga, tapi dia malu nggak bilang saya, tapi nggak apa-apa. Karena rezeki dari mana aja. Iya, dari mana aja. Iya, benar. Kalau saya sama ilmu mah nggak pelit, saya. Yang penting saya tolong mau- menolong ya, Bu ya. Betul. Siapa yang mau saya ajari. Asal mau serius gitu. Iya, kalau bisa ya alhamdulillah. Artinya berhasil juga nih. Tuh Ibu udah bisa jadi mentor kok, masih belum percaya Agak diri, berani Bu. saya. Itu bukan pede aja, ya Saya Ndar ya. buat sedekah aja. Itu namanya Bu masih belum percaya diri. Iya. Benar. Nah, kapan-kapan bisa tuh Ibu jadi mentor juga ya. Mungkin mentorin kita berdua dulu Iya. ya, Mel ya. Soalnya kayak Indar kan tadi katanya gagal terus bikin roti. Terus Ibu selalu bantet, dan bantet. Makanya saya kesel dan lebih baik saya beli aja gitu. Karena kalau bikin roti ini kalau kesel cepet ini loh Mbak. Iya. Kalau nggak pakai mixer kan pakai ini Bener, dibanting-banting kayak gitu kan. martabak nggak sih biasanya? Iya. Dibanting gitu ya, Bu Iya, ya? harus Berarti kalau dibanting. kesel harusnya bisa, Dar. Iya benar ya. Berarti masih kurang kesel deh kayaknya ya. Masih kurang Harus kesel. Mungkin lebih kesel ngeliat hasil akhirnya Bu ya. Kalau itu mungkin dibanting malah hancur ya. Oh, berarti Bu Eka ini kebanyakan keselnya yang ngadon ya. Jadi berhasil. Jangan kesel sama suaminya. Enggak ya, Bu ya. Tetap pokoknya apa sih namanya? Tetap dari hati Iya, bikinnya. tetap dari hati, Tetap dari betul. hati, tetap dengan perasaan. Iya, iya, Makanya iya. hasilnya bisa sangat enak dan juga sesuai ekspektasi. Amin. Bu Eka, nggak kerasa ya kita udah 1 jaman ya. Waduh, 1 jaman lama banget. Jaman apa ini 1 jaman ya kita udah ngobrol tentang adonan dari hati Bu Eka. Anak-anak Bu Eka yang sangat luar biasa enak kita makan ini ya. Amin, terima Terakhir kasih. terakhir deh Bu Eka, ada nggak sih Bu harapan Ibu nih untuk UMKM di luar sana khususnya di Kalimantan Selatan ya Bu ya. Kali aja ada yang masih kurang percaya diri, pengen berusaha, mungkin masih kayak aduh aku kayaknya nggak bisa deh, aku kayaknya nggak cocok deh kayak gitu. Ada nggak Bu tips dan juga saran atau motivasi buat mereka? Iya,
Jadi motivasi buat teman-teman pelaku UMKM, saya di sini bilangnya pejuang rupiah ya Mbak ya, karena kita di sini di UMKM ini ingin membesarkan produk-produk lokal, ya kan di sini kan produk-produk lokal seperti saya. Jadi jangan patah semangat. Kalau kita gagal, kegagalan itu adalah pelajaran bagi kita. Kita bisa belajar dari kegagalan. Jangan patah semangat. Kita terus berusaha sampai kita mendapatkan hasil yang maksimal. Makanya kita harus membuat adonan, membuat produksi ini harus dari hati. Harus mencintai apa yang kita bikin, apa yang kita buat supaya orang-orang juga mencintai produk kita dan mau membeli produk kita. Luar biasa, Ibu. Keren sekali. Ternyata pemirsa ini definisi adonan dari hati ya, Ndar ya. Yang dari awal kita bingung banget apa sih adonan dari hati. Ternyata seperti yang sudah dijelaskan, kita harus mencintai produk yang kita bikin sendiri dan juga produk lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Betul. Baik, terima kasih banyak Ibu Eka sudah berbagi informasi ke kita. Kita juga dapat ilmu pengetahuan juga ya Mela ya, terkait keikhlasan juga dan benar-benar emang harus dari hati kita membuat apapun itu ya Bu. Betul sekali. Nanti kapan-kapan kita ngobrol ya Bu ya. Nanti kita main lagi ya Bu ya, ke tempat Ibu deh gantian deh. Semoga rumah produksinya cepat selesai deh. Amin, mudah-mudahan. Biar kita bisa main ke sana ya Ndar ya. Nanti kabar-kabaran aja ya Bu ya. Boleh. Oke, pemirsa, kita akan kembali lagi pastinya bertemu dengan rekan kita yang ada di Kalimantan Timur ya Ndar ya. Tadi udah di-spill 2 informasi yang pastinya menarik sekali akan dibagikan ke pemirsa Selamat Pagi Borneo. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Selamat Pagi Borneo. Sebaru gunungnya Bamega, bang merambuti salah karangmu, bang merambuti salah karang. Bertemu lawanlah Adinda, Adindai mendidadara semalayangi, mendidadara semalayang. Tadi malam memimpilah datang, datanglah wansi adinglah, sebab peluklah wansi ading. Bertemu lawanlah Adinda, Adindai mendidadara semalayangi, mendidadara semalayang. Tadi malam memimpilah datang, datanglah wansi adinglah, sebab peluklah wansi adinglah, sebab peluklah wansi adinglah, sebab peluklah wansi ading. Untuk sebuah keindonesiaan dalam diri kita yang mensyukuri anugerah ilahi berupa kekayaan bumi dan kebudayaan manusia-manusia di dalamnya,
Kami telah dipersatukan dalam identitas Indonesia Raya selama puluhan tahun. Bergerak bersama, menuju kemajuan yang membanggakan. Mengisi nafas merdeka, menyatukan perbedaan. Dalam indahnya toleransi. Dan kami, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, menempatkan diri sebagai media pemersatu bangsa. Kami selalu berusaha mendekat, menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform, menjawab kebutuhan dan keinginan pemirsa akan ragam informasi dan hiburan, dikelola secara modern dan tepat guna, serta dapat diakses secara global. Kami suguhkan tayangan bermutu, mencerahkan, berikut sekian banyak tontonan yang syarat dengan kearifan lokal bagi keluarga Indonesia. Kami selalu inginkan yang terbaik bagi pemirsa. Dengan 155 transmisi digital dan stasiun penyiaran yang ada di setiap ibu kota provinsi, jangkauan terluas TVRI yang membentang seantero Nusantara menjadikan kita lebih memahami beragam sisi kehidupan Indonesia. TVRI hadir sebagai garda terdepan penyiaran Indonesia, menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Televisi Republik Indonesia bertekad menjadi lembaga penyiaran berkelas dunia, memotivasi dan memberdayakan melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan serta keberagaman demi meningkatkan martabat bangsa. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh, dan melangkah menyusuri kehidupanku yang gelap, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku, menunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah
Esok sinar mentari bayu dan bersinar lagi. Aku kan menuju cita-cita yang pasti. Kayaknya hari ini kita udah lengkap banget ya Andar ya. Tadi pagi udah kasih informasi ke pemirsa. Terus tadi barusan aja kita ngobrol dengan Ibu Eka ya. Betul. Kita udah ngobrol, terus makan roti juga ya Andar ya. Makan roti juga, makan kukar juga, pokoknya lengkap lah ya nutrisi kita di pagi hari ini. Betul banget. Tapi kayaknya walaupun kita bilang udah lengkap, ada nyatanya masih belum lengkap Indar. Oh iya, benar banget. Karena belum lengkap tanpa adanya informasi terkait Kalimantan Timur yang akan dibawakan oleh rekan kita. Betul, kita udah nyapa tipis-tipis ya dengan Erwin Syah, terus juga dikasih tahu dua informasi yang luar biasa menarik dari Kalimantan Timur. Nah, sekarang saatnya nih kita mengulik ataupun mencari tahu bagaimana sih informasi tersebut. Langsung saja kita ke Erwin Syah, silahkan. Ya baik, terima kasih Mela dan Indar. Langsung akan kami sampaikan informasi di segmen Lintas Borneo kali ini dari Provinsi Kalimantan Timur. Informasi yang pertama, pemirsa, mengenai pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara akan difasilitasi dengan air bersih siap minum. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoy dinilai tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan air di IKN Nusantara, tetapi juga kebutuhan untuk Kota Balikpapan. Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara akan bersamaan dengan penyediaan air bersih siap minum dari Bendungan Sepaku Semoy, di mana pembangunan bendungan sudah mencapai tahap akhir. Penyedia air bersih untuk IKN melalui pembangunan tahap 1 instalasi pengolahan air atau IPA yang akan dibangun dengan kapasitas 500 liter per detik. Kemudian tahap kedua akan dibangun sebesar 1.500 liter per detik. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengungkapkan penyediaan air bersih tidak hanya akan diperuntukkan bagi IKN Nusantara, bahkan bisa untuk memenuhi kebutuhan air di kota penyangga IKN seperti Balikpapan. Jadi sumber air baku pasti akan dibangun. Cuma itu bahkan bukan hanya untuk IKN, membantu Balikpapan termasuk. Tapi skemanya pasti dibuat jangka panjang, punya skema besarnya gitu. Pasti bertahan. Sementara itu, pembangunan Bendungan Sepaku Semoy telah mencapai di atas 80%. Bendungan ini ditargetkan mulai berfungsi pada awal tahun 2024. Pembangunan bendungan hanya tinggal menunggu pembangunan IPA yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Auzan Gisyam dari Samarinda melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, pengabdian sebagai tenaga kesehatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Kampung Noha Silat, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, bukan menjadi penghalang. Dengan semangat muda, dua tenaga kesehatan di perbatasan secara berkala memeriksa kesehatan warga perbatasan. Ini dia informasinya. Seperti inilah kondisi Kampung Nona Silat, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Kampung ini terletak di wilayah hulu Sungai Mahakam, merupakan salah satu kampung yang berada di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, Malaysia. Untuk menuju Kecamatan Long Apari, dibutuhkan waktu tempuh kurang lebih 6 jam dari ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk bisa mencapai Kampung Noha Silat, harus melewati arus sungai yang cukup deras dan masih harus menggunakan perahu ketinting selama 1 jam. Yang menarik, di kampung ini terdapat dua tenaga kesehatan muda, yakni Yosinta Wan, bidan berusia 23 tahun, dan Maria Magdalena Unyang, perawat berusia 22 tahun.
Kedua tenaga kesehatan ini masih setia mengabdikan diri untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Secara rutin keduanya akan memeriksa kondisi kesehatan warga khususnya yang berumur lanjut usia. Selain itu, keduanya juga menggelar senam sehat, mengajarkan warga membersihkan lingkungan kampung, posyandu balita, dan tidak jarang dalam kondisi tertentu, kedua tenaga kesehatan ini harus merujuk pasien ke puskesmas terdekat dengan fasilitas yang lebih memadai. Itu tergantung, kalau misalnya masyarakatnya yang masih bisa ke sana, biasanya berobat langsung ke sana. Kalau misalnya yang lansia, yang memang nggak kuat jalan, karena posisi pusunya itu kan agak, ada di gunung, jadi kita yang datangi langsung, kayak gitu, ke rumahnya langsung. Rumah-rumah ya. Itu biasanya kalau datang ke rumah-rumah itu apa aja yang dikerjakan? Tergantung, kita cek apa keluhannya, nanti setelah kalau misalnya udah tahu keluhannya apa, baru kita obatin apa. Nah kalau misalnya kayak posisinya hamil, terus kalau misalnya ada faktor resiko, itu nggak bisa juga ditangani di sini karena banyak keterbatasan kan, alat, dari segi alat, obat juga kadang ada yang nggak ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang faktor resiko, kita rujuk. Kalau memang bisa ditangani di sini, kita tangani langsung di sini. Ya karena saya orang sini, saya merasa senang saya bisa bertugas di tempat sendiri. Kalau bagi saya sih karena saya pendatang, jadi tantangan sendiri untuk saya di kampung ini. Layanan kesehatan ini dilakukan setiap hari dengan penuh tanggung jawab. Sudah menjadi pemandangan yang biasa bila dua tenaga kesehatan ini berkeliling kampung untuk melayani serta mengkontrol kesehatan warga. Peranan tenaga kesehatan ini menjadi sangat penting untuk memastikan kesehatan seluruh masyarakat sebagai bentuk pengabdian untuk bangsa. Mardan Suwaisman dari Mahakam Ulu melaporkan. Ya pemirsa, itu tadi dua informasi yang sudah kami hadirkan untuk segmen Lintas Borneo dari Kalimantan Timur. Balik ke Kalimantan Selatan, ada Indah dan Mela di Banjarmasin. Baik, terima kasih banyak Erwin Syah atas informasinya dari Kalimantan Timur yang bisa dibilang sangat informatif sekali, Mela ya. Betul dan juga sekali, mengedukasi kita yang ada di sini. Terima kasih banyak Erwin Syah. Sampai jumpa lagi Erwin. Oke, pemirsa, tentu saja perjumpaan kita di Selamat Pagi Borneo ya, dan yang gak kerasa kita udah nemenin Anda selama kurang lebih 2 jam ke belakang. Jangan lupa untuk saksikan terus Selamat Pagi Borneo setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 11. Mela pamit, Indar pamit, dan sampai jumpa. Bye-bye. Bersih. Cintaku, cintaku barumu tak besar seperti dulu. Kamu kok begitu menilai cintaku, begitu rendah di matamu. Sayangku, sayangku padamu tak indah seperti dulu. Maumu begini, maumu begitu, tak pernah kau hargai aku. Oh, oh, I am sorry, ku takkan love you lagi. Ku peluk, memeluk dirimu, tak hangat seperti dulu. Ku jadi selingkuh karena kau selingkuh, biar sama-sama kita selingkuh. Oh, I am sorry, ku takkan love you lagi. Biar ku putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja, ku tak mau batinku tersiksa. Jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja, cari pacar lagi.